The Strongest System. Babak 981, orang tua yang diam-diam mendukung. Tetua, ini, Li Qing tercengang saat ini. Dia tidak menyangka bahwa penatua Qing Yangzi akan benar-benar mengambil poin kontribusinya sendiri hanya untuk Lin Fan. Qing Yangzi tidak menjawab. Sebagai gantinya, dia memisahkan 2/3 poin kontribusinya pada sebuah token. Tukarkan dengan, kehendak pedang kekosongan logam ketiga, kehendak pedang energi sejati kayu hijau, kehendak pedang air pengasih atas, kehendak pedang api misterius 9 surga, kehendak pedang kesunyian surgawi yang tak diketahui, dan menghancurkan ramuan abadi. Qing Yangzi, apa yang kamu coba lakukan dengan menukarkan kehendak pedang dari 5 elemen? Apakah kamu mencoba untuk mendandani seseorang atau sesuatu? Pria tua yang bertugas menukar poin kontribusi mengedipkan kelopak matanya. Dengan menggunakan lengan bajunya, dia mengambil alih poin kontribusi sebelum menjatuhkan gulungan 5 elemen pedang kehendak ke telapak tangan Qing Yangzi. Ada juga botol pil di tengah-tengah tumpukan barang. Orang tua ini bermaksud belajar sendiri. Qing Yangzi menjawab sebelum berbalik untuk pergi. Poin kontribusi yang dia habiskan kali ini membuat Qing Yangzi merasa sedikit sedih karenanya. Jika itu adalah sisa, mereka bisa mengolah 5 elemen pedang will ini secara gratis. Tapi, jika itu adalah murid biasa, biayanya sangat tinggi. 5 elemen kehendak pedang merupakan kombinasi teknik kehendak pedang yang berada di peringkat 20 di antara seluruh dao pedang di sekte langit dan bumi. Adapun, Breaking Immortal Elixir, ini, dapat meningkatkan kemungkinan seseorang menembus kondisi True Immortal sebanyak 70%. Elder, apakah kamu sudah gila? Li Qing telah mengikuti penatua Qing Yangzi selama beberapa waktu sekarang. Tapi, melihat bagaimana dia menghabiskan seluruh poin kontribusinya untuk ditukar dengan barang-barang ini saat ini membuatnya terkejut sejenak. Orang tua ini tidak menjadi gila. Apa yang dilakukan orang tua ini adalah mempertaruhkan harga diriku. Qing Yangzi menjawab. Tapi, meski begitu, kamu tidak perlu bertindak sejauh ini. Jika Anda menghabiskan semua poin kontribusi Anda sekarang, bagaimana Anda akan melewati bencana abadi ketika bencana itu tiba? Anda akan membutuhkan poin kontribusi ini untuk ditukar dengan harta karun agar dapat melewatinya. Li Qing berkomentar. Itu masih cukup lama. Anak ini adalah seseorang yang dibawa kembali secara pribadi oleh orang tua ini. Aku yakin dia jauh lebih kuat dari semua sisa-sisa itu. Namun, dia sekarang adalah murid sekte dalam dan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan ketika memulai dibandingkan dengan yang lain. Campuran api berdarah itu, aku bahkan tidak tahu di mana dia menemukan roh api langit dan bumi berdarah yang mengambil alih tahta sisa. Orang tua ini marah tentang hal itu. Karena sekte tersebut menolak untuk memberikan perlakuan yang sama, lelaki tua ini akan merawatnya secara pribadi. Begitu dia menjadi makhluk yang sangat kuat yang dapat menggulingkan semua sisa-sisa itu, mereka akhirnya akan tahu bahwa anak yang dibawa kembali oleh lelaki tua ini adalah teladan sejati. Dia bukan sesuatu yang bisa diharapkan untuk dibandingkan dengan para calon itu. Qing Yangzi menjawab. Ayo, kirimkan semua ini ke anak itu. Katakan saja padanya bahwa itu adalah hak istimewa sekte ini. Perintah Qing Yangzi. Tetua, apakah itu akan berhasil? Jika saya mengatakan bahwa ini diberikan oleh Anda, ketika kakak senior Lin benar-benar bangkit, dia pasti akan berterima kasih kepada Anda. Li Qing bertanya. Omong kosong, saya dapat mengatakan bahwa anak itu memiliki ego yang lebih besar daripada ego orang lain. Jika dia mengetahui bahwa murid-murid sekte dalam tidak berarti apa-apa, bukankah dia akan meninggalkan tempat itu sepenuhnya? Selanjutnya apa bedanya? Orang tua ini adalah anggota sekte juga. Jika saya merawat seorang murid, itu setara dengan sekte yang merawat muridnya. Tidak ada perbedaan. Hentikan omong kosong itu dan cepatlah. Qing Yangzi menjawab. Li Qing menghela nafas dengan agak jengkel. Sangat jarang menemukan seseorang seperti penatua Qing Yangzi di zaman sekarang ini. Atau mungkin, akan lebih tepat untuk mengatakan bahwa tidak ada orang seperti dia. Pada saat ini, Li Qing akhirnya dapat memahami juga mengapa penatua Qing Yangzi menjalani kehidupan yang begitu hemat selama beberapa ratus tahun terakhir. Mengingat temperamen seperti itu, bagaimana dia bisa mengalahkan para tetua lainnya? Li Qing tidak ragu-ragu saat dia terbang menuju puncak yang rusak. Qing Yangzi menyapu jubahnya dan meletakkan tangannya di belakang punggung. Dia lalu mengangkat dagu dan janggutnya, huff. Beraninya mereka tidak memberi penekanan pada anak yang kubawa kembali. Orang tua ini akan membuktikan dengan tanganku sendiri bahwa seseorang yang aku perhatikan pasti akan berubah menjadi seorang jenius yang tiada taranya. Dengan itu, Qing Yangzi pergi dengan marah. Di puncak Saint Devil, Lin Fan menunjukkan dengan jarinya, mengisi seluruh puncak dengan bola kekuatan hidup. Pada saat yang sama, setiap kali dia menarik napas, dia menyedot spirit ki yang jauh lebih tebal daripada di dunia suci kuno. Ding, roh ki yang dikultivasikan. Poin pengalaman plus 100. Hanya dengan sedikit usaha, dia mampu mengubah spirit ki menjadi poin pengalaman. Meski tidak seberapa, namun masih lumayan. Kembali ke dunia suci kuno, setelah kekuatannya meningkat, spirit ki yang dia hirup tidak bisa lagi memberinya poin pengalaman lagi. Aduh, pada saat itu, sesosok tubuh melesat dari kehampaan. Kakak senior Lin, bagaimana semuanya di sini? Wajah Li Qing normal karena dia tidak mengungkapkan apapun dari ekspresinya. Tidak buruk, Lin Fan menganggukkan kepalanya. Memiliki tempat pribadi sendiri, akan menyelamatkannya dari kerepotan diganggu oleh orang lain. Ini adalah penatua,
manfaat sekte yang diberikan kepada murid-murid sekte dalam, satu set kehendak pedang 5 elemen. Ada juga, Breaking Immortal Elixir. Ini tokennya juga. Mulai sekarang, Anda secara resmi menjadi murid sekte langit dan bumi. Li King hampir mengungkapkan kebenarannya. Dia kemudian menjentikkan satu jari dan meletakkan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya oleh Penatua King Yangzi ke tangan Lin Fan. Ding, menemukan satu set kehendak pedang 5 elemen. Mempelajari. Ding, menemukan satu, Breaking Immortal Elixir. Breaking Immortal Elixir, setelah dikonsumsi, itu dapat meningkatkan kemungkinan seseorang memasuki kondisi True Immortal sebesar 70%. Dapat dikonversi menjadi 10 juta poin pengalaman. Hati Lin Fan melonjak kegirangan. Lumayan, barang-barang ini benar-benar jauh lebih mewah daripada di Xuan Huang atau dunia suci kuno. Terima kasih banyak, adik laki-laki. Lin Fan menangkupkan kedua tangannya. Beristirahatlah lebih awal, kakak senior. Adik laki-lakimu akan pergi dulu. Jika ada sesuatu yang tidak Anda ketahui, Anda dapat menggunakan kekuatan Anda untuk mengaktifkan token. Ada beberapa panduan dasar untuk memperkenalkan Anda pada sekte di dalamnya. Li King menjelaskan. Baiklah, Lin Fan menganggukkan kepalanya. Lumayan, ini sekte yang ramah, bukan? Setelah Li King meninggalkan tempat itu, Lin Fan kembali ke rumahnya. Dia kemudian memasukkan Breaking Immortal Elixir ke dalam mulutnya dan segera mengubahnya menjadi 10 juta poin pengalaman. Lin Fan adalah seseorang yang memiliki sistem. Selama poin pengalamannya cukup, tidak ada hambatan untuk meningkatkan kondisi kultivasinya. Mempelajari, kumpulan kehendak pedang 5 elemen ini akan sangat cocok untuk melengkapi kehendak pedangnya sendiri. 5 elemen berputar saat mereka mengeluarkan aura yang tak ada habisnya. Ledakan. Pada saat ini, Lin Fan duduk bersila sementara serangkaian sword wheels yang berisi 5 warna berbeda berputar di sekelilingnya. Aura pedang yang deras ini melonjak ke langit. Saat mereka hendak menembus penghalang puncak Saint Devil, mereka berkumpul menjadi sebuah aura pedang yang menghilang dengan sedikit bunyi gedebuk sebelum kembali ke tubuh Lin Fan. Fungsi penggabungan ini benar-benar sangat kejam. Untuk bisa menggabungkan semua 5 elemen kehendak pedang, ini adalah kerja keras selama hampir 100 tahun jika ada orang lain yang mencoba melakukan ini. Lin Fan menghela nafas dalam hatinya. Mampu menggabungkan 5 elemen kehendak pedang menjadi satu kehendak pedang adalah anugerah dari pedang. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh seseorang yang terlahir dengan bakat bawaan pedang yang tak tertandingi. Meski begitu, tidak ada jaminan bahwa mereka akan berhasil semudah ini. Namun, di tangan Lin Fan, satu fungsi fusion dapat mengubah setiap ketidakmungkinan menjadi sebuah kemungkinan. Lin Fan mengangkat jarinya saat kehendak pedang kekosongan muncul, langsung membelah kehampaan. Dalam kehampaan, kurung buka kurung tutup. Ketika King Yangzi melihat kehendak pedang 5 elemen yang muncul dari puncak Saint Devil, wajahnya menunjukkan ekspresi keheranan. Namun kemudian digantikan oleh tawa liar. Haha, orang tua ini benar-benar membuat keputusan yang tepat. Anak ini adalah teladan tertinggi dunia yang tak tertandingi. Sisa apa, jenius apa, tak satu pun dari mereka yang bisa menandingi dia sama sekali. Orang tua ini pasti harus bekerja keras agar sumber daya yang dimiliki anak itu dapat mengimbangi yang lain. Pada saat ini, King Yangzi bertekad pada sesuatu yang tidak pernah terpikirkan olehnya, dan itu adalah bekerja tanpa kenal lelah untuk mendapatkan poin kontribusi dan mengolah pure yang Immortal Ki sehingga dia dapat menukar sumber daya yang cukup untuk Lin Fan. Sebagai makhluk yang sangat kuat dalam kondisi abadi sejati, King Yangzi dapat berkomunikasi dengan langit dan bumi untuk mengumpulkan ki abadi yang murni. Itu bisa digunakan untuk menukar poin kontribusi, yang kemudian bisa digunakan untuk menukar item. Adapun Lin Fan, yang tidak dia ketahui adalah ada seorang lelaki tua yang diam-diam mendukungnya tanpa lelah dari belakang panggung untuk membuktikan bahwa penilaiannya benar. Babak 982, Gua Setan Neraka Bumi. Beberapa hari kemudian, puncak Saint Devil damai dan harmonis, tanpa ada yang berkunjung sama sekali. Bergabungnya Lin Fan dengan Sekte Langit dan Bumi, dan menjadi salah satu murid sekte dalam mereka tidak menimbulkan banyak kehebohan atau menarik perhatian siapapun. Dalam beberapa hari terakhir, Lin Fan juga mulai memahami situasi umum daratan tak berujung. 9 sekte, 6 tempat tinggal, 3 gua, dan 72 geng. Ini adalah distribusi kekuatan di seluruh daratan tak berujung. Ini adalah level tertinggi di antara semuanya. Dan, sekte dan geng kecil di luar sana juga tidak terlalu lemah. Sebagian besar sekte dan geng kecil dibentuk oleh murid-murid berprestasi dari beberapa sekte besar atau semacamnya sebelum menyebarkan pengaruhnya. Beberapa dari mereka berada pada level yang tidak bisa dicemooh. Pada hari ini, Lin Fan berdiri di puncak Saint Devil sambil melihat ke bawah ke seluruh sekte langit dan bumi. Ada total 10.008 puncak rusak yang beresonansi dengan langit dan bumi. Dan, alasan mengapa puncak-puncak yang rusak ini dapat tetap bertahan dalam kehampaan justru karena resonansi timbal balik dengan langit dan bumi yang menciptakan energi yang sesuai, memungkinkan mereka untuk melayang di sana selamanya. Jika sesuatu seperti itu harus dipertahankan dengan kekuatan normal, itu akan menjadi pengeluaran yang terlalu besar. Selain itu, tidak akan ada orang yang cukup timpang untuk melakukan apapun selain mengapungkan puncak yang rusak ini dalam kehampaan sepanjang waktu. Aduh, pada saat ini, sosok berbaju merah melewati kehampaan di atas puncak Saint Devil, lalu berhenti saat sebuah suara terdengar.
Saya tidak tahu bahwa seseorang telah tinggal di puncak yang rusak ini. Lin Fan mengangkat kepalanya dan menatap wanita berpakaian merah di atas. Ciri-cirinya bersih dan manis. Meskipun dia tidak bisa digambarkan sebagai kecantikan tertinggi, dia masih cukup baik. Siapa namamu? Lin Fan memandang wanita berbaju merah dengan tenang. Lin Fan, dan milikmu. Su Hongchen, puncakku yang rusak tepat di samping milikmu. Mulai sekarang, kita juga bisa dianggap sebagai tetangga. Bagaimana kalau datang ke puncakku untuk melihatnya? Kata Su Hongchen. Lin Fan memikirkannya sejenak. Karena dia baru saja memasuki sekte, bukanlah ide yang buruk untuk mengenal beberapa orang juga. Siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi di masa depan? Baiklah, menerima tawaranmu adalah rasa hormat terbaik yang bisa kuberikan. Lin Fan menganggukkan kepalanya. Aduh, memang benar, puncak rusak Su Hongchen sangat dekat dengannya. Dan di luar puncaknya yang rusak terdapat 9 harta karun berbeda yang berputar di sekitar puncak untuk membentuk formasi unik, yang memiliki kemampuan menyerang dan bertahan dalam tubuh yang sama. Ini memang lumayan bagus. Ini adalah formasi 9 rantai. Kesembilan harta karun ini adalah harta karun tertinggi kelas menengah yang terhubung untuk membentuk satu tubuh. Namun, yang kurang saat ini adalah satu inti yang bisa diandalkan. Kalau tidak, bahkan jika itu adalah makhluk dalam kondisi abadi sejati, mereka tidak akan mampu menembus pertahanan puncak milikku ini. Su Hongchen berkata dengan bangga. Lin Fan menganggukkan kepalanya. Memang benar, mainan-mainan di daratan tak berujung ini jauh lebih mewah daripada mainan-mainan yang ada di dunia suci kuno. Bahkan harta karun bisa digunakan untuk bergabung bersama dan membentuk formasi unik. Di dunia suci kuno, tidak banyak kegunaan harta karun. Bahkan jika itu adalah formasi, itu sangat jarang, dan jarang ada orang yang menggunakannya untuk bertahan melawan musuh. Ini puncak debu merahku. Setelah kerja keras selama bertahun-tahun, akhirnya ada struktur di dalamnya, kata Su Hongchen. Melewati formasi, mereka mendarat di puncak. Roh ki Anda di sini bahkan 2 atau 3 kali lebih tebal daripada dunia luar. Lin Fan berkomentar. Itu sudah pasti. Setiap puncak yang rusak memiliki formasi uniknya yang berfungsi mengekstraksi roh ki langit dan bumi di dalamnya. Lagi pula, ada terlalu banyak orang yang berkultivasi di sekitar sini. Keterampilan beberapa orang terlalu tirani, dan dapat dengan mudah menyerap semua spirit ki dalam radius 100 mil kering. Ini adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi kita secara drastis. Oleh karena itu, kami biasanya hanya mengumpulkan spirit ki dan menyimpannya di dalam sini. Jawab Su Hongchen. Oh, jadi begitu. Lin Fan menganggukkan kepalanya. Saya telah melihat puncak gunung Anda itu. Tampaknya masih dalam tahap awal. Apakah Anda baru bergabung dengan sekte ini baru-baru ini? Su Hongchen bertanya. Ya, Lin Fan menganggukkan kepalanya. Jika ada sesuatu yang belum kamu dapatkan, silakan datang dan memeriksanya bersamaku. Su Hongchen menawarkan. Su Hongchen menyaksikan Lin Fan mengamati orang-orang yang berkeliaran di sekitar puncak gunung. Ada banyak murid yang tinggal di sini. Saat mereka bertemu Su Hongchen, mereka juga akan menyapanya dengan sopan. Ini semua adalah murid pelayan, dan beberapa murid sekte luar. Saya meminta mereka untuk membersihkan puncaknya. Su Hongchen tampak seperti orang yang sangat ramah dan menjelaskan banyak hal kepada Lin Fan. Pada saat yang sama, Lin Fan menyadari bahwa wilayah Su Hongchen telah berkembang cukup baik. Ada banyak tumbuhan aneh yang ditanam di kebunnya. Di ruang kerajinan, ada beberapa murid yang bekerja keras membuat bahan. Mereka semua sangat sibuk. Jika dia tidak memikirkan ukuran tempat ini, itu bahkan bisa dianggap sebagai sekte kecil saja. Lin Fan menganggukkan kepalanya. Kali ini, dia benar-benar memperoleh cukup banyak pengetahuan. Saat ini, ada beberapa orang berdiri di luar puncak debu merah. Aku punya teman yang datang. Ketika Su Hongchen merasakan situasi di luar formasinya, dia menyapu jubahnya dan sebuah lorong terbuka, memungkinkan beberapa sosok mendarat. Hongchen, ini, seorang pria yang sangat besar memandang Lin Fan dengan sedikit kewaspadaan di matanya. Ini Lin Fan, yang baru saja bergabung dengan sekte ini. Puncaknya yang rusak tepat di samping milikku. Orang ini adalah Hu Qing, pemilik Tiger Saint Peak. Su Hongchen kemudian memperkenalkan 2 orang lainnya kepada Lin Fan. Salah satu dari mereka memiliki senjata yang sangat kuat. Ini adalah tuan muda dari keluarga pembuat senjata, Bing Lingsing. Ada satu lagi yang berpakaian seperti seorang sarjana. Di alisnya ada aura konfusianisme, dan namanya adalah Ruansu. Lin Fan menangkupkan tinjunya dan menyapa mereka. Tingkat kultivasi orang-orang ini cukup baik. Mereka berdua berada di negara bagian kuno abadi. Hongchen, kali ini, kami bermaksud membentuk pesta untuk ekspedisi ke Gua Iblis Neraka Bumi. Apakah Anda ingin bergabung dengan kami? Hu Qing bertanya. Tentu, meskipun Gua Iblis Neraka Bumi itu sangat berbahaya, namun imbalan yang bisa didapat sangat besar. Jika kita berpesta, kemungkinan besar kita akan baik-baik saja selama kita tidak masuk ke level yang lebih dalam. Jawab Su Hongchen. Lin Fan memiliki pengetahuan tentang Gua Iblis Neraka Bumi ini. Ini adalah dunia bawah tanah yang memiliki banyak pintu masuk di seluruh daratan tak berujung. Di tempat itu banyak sekali binatang buas. Namun, sebagian besar dari mereka berada di level yang lebih dalam. Selama seseorang tidak sengaja memprovokasi mereka, biasanya tidak akan ada masalah dengan hal itu. Saudara Lin, apakah kamu ingin ikut? Su Hongchen bertanya.
Lin Fan sedikit terkejut. Tidak disangka Su Hongchen ini akan mengambil inisiatif untuk mengundangnya. Itu adalah sesuatu yang membuatnya sedikit terkejut. Tapi, ketika dia memikirkannya lagi, tentu saja akan lebih baik jika dia bisa ikut serta. Untuk jalur kultivasinya, cara tercepat adalah membunuh makhluk kuat. Jika dia bisa menuju ke Gua Iblis Neraka Bumi ini, itu adalah harapan terbaiknya. Baiklah, Lin Fan mengangguk setuju. Tunggu, Hongchen, bagaimana kekuatan orang ini di sini? Saya tidak ingin dia menjadi beban dan menarik kaki belakang kami. Kali ini, kita bukan satu-satunya yang memasuki Gua Iblis Neraka Bumi, kata Hu Qing. Siapa lagi yang menuju ke sana? Su Hongchen bertanya dengan heran. Sejauh yang saya tahu, Jian Fengchen telah membawa orang-orang bersamanya ke Gua Iblis Neraka Bumi. Dan ada juga Tuan Muda Gong Hai, kata Hu Qing sebelum melirik ke arah Lin Fan. Tidak apa-apa jika kamu ingin bergabung dengan kami. Tapi pertama-tama, aku harus menguji kekuatanmu. Tiba-tiba, Hu Qing merentangkan jarinya dan meraih dengan cakar harimau, menerjang bahu Lin Fan. Kekosongan mulai pecah sambil mengeluarkan ledakan. Cakar harimau itu sepertinya mampu merobek langit dan bumi, menyebabkan angin astral melolong dengan kencang. Semua orang di dekatnya segera mundur dari keributan itu. Pada jarak sedekat itu, bahkan mereka bisa merasakan angin astral menamparkan wajah mereka dan memberi mereka rasa sakit yang menyengat dari dalam. Tapi, Lin Fan hanya mengangkat telapak tangannya dengan santai. Tanpa gerakan mewah apapun, dia memegang cakar itu dengan kuat di tangannya. Hah, Hu Qing tercengang. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah semua kekuatan di seluruh tubuhnya telah dibekukan oleh sesuatu. Dia bahkan merasa terputus darinya. Garis miring. Terima kasih telah membiarkanku menang. Lin Fan tersenyum dengan acuh tak acuh, tidak terpengaruh oleh segala hal sedikitpun. Su Hongchen sangat terkejut. Dia tidak menyangka kekuatan pria ini akan sekuat ini. Ini benar-benar di luar dugaannya. Bab 983, mereka memiliki kecerdasan. Hu Qing tidak mengalami perubahan signifikan pada ekspresinya. Dia menyadari bahwa dia bukan tandingan pihak lain. Meskipun sulit baginya untuk menjaga ekspresinya tetap stabil, dia bersyukur setidaknya orang-orang di sini berada di sisinya. Tidak ada rasa takut terlihat dalam keadaan seperti itu oleh mereka. Tidak disangka kekuatan junior Brother Lin akan sekuat ini. Untuk perjalanan ke Gua Iblis Neraka Bumi kali ini, kami mungkin akan berada dalam perawatanmu. Hu Qing menangkupkan tinjunya sambil berkata. Meskipun dia kalah, Hu Qing merasa ini adalah kesempatan besar bagi mereka untuk memasuki Gua Iblis Neraka Bumi. Semakin kuat kekuatan anggota partainya, mereka akan semakin aman. Bing Lingsing dan Ruan Su juga menatap lurus ke arah Lin Fan. Ini merupakan pengakuan terhadap yang kuat. Kalau begitu, mari kita berkumpul besok. Kami akan pergi dulu, kata Hu Qing. Ketika Hu Qing dan yang lainnya pergi, Lin Fan juga siap untuk kembali untuk bersiap sedikit. Karena itu, dia menangkupkan tinju ke Su Hongchen, mengucapkan selamat tinggal sebelum pergi. Hari berikutnya, masa berkumpul dan berangkat bersama. Setelah melewati kehampaan selama beberapa hari, mereka akhirnya sampai di tempat tujuan. Mereka melayang dengan lembut di kehampaan. Lin Fan melihat ke bawah ke Gua Iblis Abisal Bumi yang sangat besar ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Gua ini seperti lubang hitam, begitu dalam sehingga orang tidak dapat melihat kedalamannya maupun apa yang terjadi di dalamnya. Ada rasa kematian yang luar biasa sepi yang menyelimuti dalam dan di sekitarnya, yang sangat menakutkan. Ini adalah Gua Iblis Neraka Bumi. Makhluk yang tinggal di dalamnya disebut setan bumi, dan mereka suka meminum darah esensi kita. Oleh karena itu, setelah masuk, saya berharap semua orang dapat bekerja sama dan berusaha untuk tidak melakukan hal sembrono sendirian, kata Hu Qing. Jika kita bertemu sekte lain, kita pasti harus waspada juga. Lagi pula, hal yang paling berbahaya di sini bukanlah iblis bumi itu, tapi murid dari sekte lain. Lin Fan mendengarkan dengan penuh perhatian dan kurang lebih dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Semua orang kemudian berubah menjadi seberkas cahaya yang terjun langsung ke Gua Iblis Neraka Bumi. Saat mereka memasuki Gua Iblis Neraka Bumi, keadaan menjadi sangat gelap sehingga mereka bahkan tidak bisa melihat kelima jari mereka sejenak. Bahkan jika mereka memiliki kekuatan kondisi kuno abadi, penglihatan mereka masih terhalang, dan mereka hanya bisa merasakan semuanya melalui kesadaran mereka. Kalian harus memastikan untuk tidak menghirup ki iblis busuk di sini. Tempat ini dipenuhi dengan segala macam niat, dan sudah banyak orang yang jatuh di sini. Karena itu, dendam mereka bercampur dengan ki iblis yang busuk juga. Lin Fan menarik napas sedikit. Ketika ki iblis busuk masuk ke dalam tubuh Lin Fan, ia berubah menjadi serangkaian iblis yang meraung marah. Namun, mereka ditekan oleh sistem secara instan sebelum diubah menjadi poin pengalaman dalam bentuk paling murni. Ki iblis busuk ini sama seperti spirit ki. Hanya saja itu tidak cocok untuk mereka terima. Tidak lama kemudian semua orang merasakan kaki mereka menyentuh tanah. Tanah di sini gelap gulita, lebih gelap dari apapun. Pada saat yang sama, itu sangat sulit. Di dalam kehampaan ada bulan berwarna merah darah yang menyinari Gua Iblis Neraka Bumi ini. Api dari tanah yang menyembur keluar dan kobaran api yang berkobar menyebabkan suhu di tempat ini meningkat pesat. Semuanya, hati-hati, mari kita terus melangkah lebih dalam. Untuk saat ini, tidak ada yang aneh di sekitar mereka. Hu Qing sepertinya cukup familiar dengan tempat ini saat dia memimpin Lin Fan dan yang lainnya untuk menyerangnya ke dalam.
Setelah sekian lama, mereka berhenti. Hati-hati, ada sekelompok iblis bumi di depan, kata Hu Qing. Lin Fan memfokuskan pandangannya. Iblis bumi di depan tidak terlihat berbeda dengan manusia. Namun, seluruh tubuh mereka berwarna hitam legam, dan sisik di tubuh mereka terlihat jelas. Di bawah kilauan cahaya bulan merah darah, mereka mengeluarkan serangkaian cahaya menakutkan. Setan bumi telah mencabik-cabik seorang murid dari suatu sekte dan meminum darahnya. Itu adalah murid dari sekte Hua Yue. Su Hongchen berkata, saya ingat pernah pergi ke sekte itu sebelumnya. Mereka dianggap sebagai sekte berskala lebih kecil. Tapi, tak disangka murid mereka akan jatuh ke tangan iblis bumi ini. Sayang sekali. Menyapu pandangannya, Lin Fan melihat bahwa kondisi budidaya iblis bumi ini sebagian besar berada pada tingkat surgawi ilahi. Kadang-kadang akan ada negara bagian tertinggi juga. Mengaum. Tiba-tiba, suara gemuruh memenuhi seluruh tempat. Di dalam kelompok iblis bumi ada satu orang yang tiba-tiba meraung marah. Tubuh hitam pekat itu mulai mengembang dengan cepat saat ki darah di sekitarnya berkumpul di sekelilingnya dengan kecepatan tinggi. Di sana ada pemimpin iblis bumi. Berdasarkan situasinya saat ini, sepertinya dia akan naik level. Kata Ru Wansu. Haruskah kita menyerang sekarang? Setelah Demon Bumi ini naik level, dia akan berada pada kondisi kuno abadi. Intinya seharusnya sudah bagus saat itu. Bing Lingsing bertanya. Baiklah, ayo kita pergi. Hu Qing mengamati situasi di sekitar dan menyadari bahwa tidak ada kelompok besar iblis bumi yang berkumpul. Pergi. Aduh, kelompok itu kabur dan menyerang Earth Demons. Makhluk hidup terkutuk. Beraninya mereka menyerang saat pemimpin Anda menerobos. Pergi dan telan mereka. Pemimpin itu melolong ketika iblis bumi di sekitarnya menerkam Lin Fan dan yang lainnya dengan panik. Gedebuk. Lin Fan sama sekali tidak tertarik dengan semut-semut ini. Bahkan setelah membunuh mereka, dia tidak dapat memperoleh poin pengalaman yang signifikan. Saat dia mengangkat jarinya, seolah-olah dia sedang mengiris seekor ayam saat dia membunuh semua iblis bumi itu secara instan. Meskipun beberapa dari iblis bumi itu berada pada kondisi tertinggi juga, dibandingkan dengan Lin Fan, mereka masih sangat kecil. Haha, kami benar-benar mendapat penghasilan besar sekarang. Siapa sangka bawahan Demon Bumi ini tidak lebih dari kentang goreng. Hu Qing tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian berteriak dan seperti seekor harimau saat dia melompat menuju Demon Bumi yang menerobos. Dan pada saat ini, alis Lin Fan berkerut. Hati-hati, Lin Fan memperingatkan. Tapi saat itu, Demon Bumi yang menerobos mulai tertawa terbahak-bahak sebagai balasannya. Tiba-tiba, sekelilingnya mulai meledak ketika sepasang tangan iblis hitam pekat menjulur dari tanah, berniat untuk merobek dada Hu Qing. Entah dari mana, ada sekelompok iblis bumi yang tiba-tiba muncul di sekitar Hu Qing. Lebih buruk lagi, kondisi budidaya iblis bumi ini berada pada tingkat menengah zaman kuno. Itu semua terjadi terlalu cepat baginya untuk bereaksi dan bertahan. Wajah Hu Qing pucat pasi. Namun, semuanya sudah terlambat. Haha, makhluk hidup ini sungguh bodoh. Yang harus dilakukan pemimpin Anda hanyalah menerapkan beberapa trik kecil, dan entah berapa banyak makhluk hidup yang tertipu olehnya. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa kami para iblis bumi baik untuk dibunuh? Meskipun kalian membutuhkan inti kami para iblis bumi juga membutuhkan darah esensimu. Makhluk hidup, pergi dan mati demi pemimpinmu. Pemimpin iblis bumi tertawa terbahak-bahak dan tiba-tiba berhenti selama terobosannya. Dengan lengan iblisnya yang tajam, dia meraih Hu Qing. Hu Qing, Su Hongchen dan yang lainnya sangat terkejut saat ini saat mereka berseru. Di sisi mereka, alis Lin Fan berkerut saat kakinya bergerak sedikit, dengan itu, dia segera menghilang dari tempatnya berada. Membunuh. Pada saat ini, Lin Fan telah menggunakan Sonier, yet so far. Dalam sekejap mata, dia muncul di hadapan Hu Qing. Ketika tubuhnya tersentak sesaat, aura pedang yang sangat tajam berbentuk setengah lingkaran sebelum menebas semua iblis bumi ini. Gedebuk. Dalam sekejap, tubuh iblis bumi ini pecah saat darah hitam legam mereka menyembur ke langit. Semua ini terjadi dalam 1/1000 detik. Hanya setelah Lin Fan memusnahkan seluruh kelompok iblis bumi barulah kelompok tersebut dapat dengan jelas mengetahui situasinya. Apa kamu baik-baik saja? Lin Fan berdiri di sana dan bertanya dengan tenang. Hu Qing memandang Lin Fan dengan wajah sangat bingung, seolah-olah dia tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui dengan jelas apa yang baru saja terjadi beberapa saat sebelumnya. Pada saat dia bereaksi, dia menyadari bahwa orang ini telah membunuh semua iblis bumi. Terima kasih, suara Hu Qing masih sedikit bergetar. Yang bisa dia rasakan hanyalah betapa menakutkannya kekuatan Lin Fan. Bahkan Su Hongchen dan yang lainnya membeku sesaat sebelum tersadar. Saudara muda Lin, kekuatanmu. Lin Fan tersenyum acuh tak acuh, semuanya, berhati-hatilah. Kecerdasan iblis bumi ini tidaklah rendah. Mereka tahu cara memancing kita keluar. Setelah membunuh pemimpin iblis bumi itu, sistem mengeluarkan pemberitahuan tentang semua poin pengalaman yang diperoleh. Perasaan yang cukup bagus. Bab 984, apakah menurutmu kamu nomor 1? Hu Qing masih menderita rasa takut yang berkepanjangan. Dia merasa bahwa dia terlalu ceroboh. Jika bukan karena saudara muda Lin yang turun tangan sebelumnya, dia pasti sudah kehilangan nyawa kecilnya di tangan para iblis bumi ini. Terima kasih, saudara muda Lin. Sejak dia menguji kekuatan Lin Fan, Hu Qing tidak pernah meremehkan Lin Fan.
Dan sekarang setelah ada anugerah penyelamatan nyawanya, Hu Qing tentu saja sangat berterima kasih. Tidak apa, karena kita adalah satu parti, kita harus membantu satu sama lain, kata Lin Fan. Ini adalah inti dari pemimpin iblis bumi itu. Dengan segala alasan, ini seharusnya menjadi milik junior Brother Lin. Su Hongchen menggali inti dari pemimpin setan bumi itu. Kembali ke sekte, inti ini dapat digunakan untuk menukarkan poin kontribusi dalam jumlah yang cukup besar. Simpanlah dan kita akan membaginya secara adil nanti. Jawab Lin Fan. Lin Fan tidak menggunakan hal-hal seperti ini. Bagi Lin Fan, hal paling praktis yang perlu diperhatikan adalah membunuh iblis bumi sebanyak yang dia bisa saat ini. Dan tidak hanya itu, pastilah para iblis bumi dengan kekuatan terkuat. Hanya iblis bumi jenis itu yang bisa memberinya aliran poin pengalaman terus-menerus. Tindakan Lin Fan secara alami menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Teman pesta seperti itu adalah seseorang yang semua orang ingin bersamanya. Meskipun iblis bumi ini tidak terlalu kuat, inti mereka juga bernilai poin kontribusi. Kita tidak bisa membiarkan mereka terbuang sia-sia sekarang. Su Hongchen menggali inti dari iblis bumi yang jatuh lainnya. Selama beberapa hari berikutnya, Lin Fan dan yang lainnya telah membunuh iblis bumi di dalam gua iblis neraka bumi ini. Hasilnya, inti yang mereka peroleh sangat banyak. Namun, yang membuat Lin Fan kecewa, bahkan tingkat budidaya tertinggi dari iblis bumi yang mereka temui hanyalah tingkat atas dari tingkat kuno-kuno. Lin Fan benar-benar ingin membunuh hingga ke level yang lebih dalam. Namun, ketika dia menganggap Su Hongchen dan yang lainnya bersamanya, dia menyerah pada pemikiran itu. Setelah kembali kali ini, Lin Fan berniat pergi sendirian di lain waktu. Semakin dalam mereka masuk, semakin banyak lingkungan di sekitar mereka mulai berubah. Ada lebih banyak mayat tergeletak di mana-mana. Beberapa mayat berasal dari masa lalu, sementara yang lain mungkin sudah lama berada di sana. Paling-paling, mereka baru saja sampai di sini. Ki iblis yang begitu tebal. Pada saat ini, alis Su Hongchen berkerut saat dia bisa merasakan bahwa demonic ki di sini benar-benar menjijikkan. Hu Qing dan yang lainnya sama terkejutnya. Mereka juga merasakan demonic ki di sini. Dan tidak hanya itu, demonic ki juga sangat keji dibandingkan dengan apapun. Bahkan ada jejak darah esensi yang bisa dirasakan di dalamnya. Seseorang sedang berkultivasi di sini. Ru Wansu berkomentar. Lin Fan mengangkat jarinya, iblis ki ini seharusnya datang dari tempat di sana. Semua orang saling bertukar pandang, bagaimana kalau kita pergi untuk memeriksanya? Lin Fan kekurangan makhluk kuat untuk dibunuh saat ini, oleh karena itu, dia segera menganggukkan kepalanya, kita bisa mencobanya. Beberapa orang ini kemudian menyembunyikan aura mereka dan perlahan mendekat sebelum bersembunyi di balik batu besar. Mereka tidak mengembangkan beberapa keterampilan iblis, hanya mengembangkan harta karun mereka, kata Su Hongchen. Ketika Lin Fan melihat situasi di depan, minatnya sedikit terguncang. Di atas genangan darah ada seorang pria muda yang terlihat sangat jahat. Di sampingnya ada pedang merah darah yang melayang di sekelilingnya. Ada beberapa benang merah darah yang keluar dari pedang merah itu. Benang darah ini meresap ke dalam genangan darah dan menyedot darah esensi di dalamnya. Adapun iblis bumi di sekitarnya, mereka berbaring dengan perut ditopang. Ketika mereka membuka mulut, darah esensi dalam jumlah tak terbatas menyembur keluar. Itu adalah murid dari sekte setan darah. Mengolah senjata mereka dengan darah esensi, itu adalah teknik yang hanya digunakan oleh sekte setan darah. Su Hongchen berkomentar. Sekte setan darah adalah sekte setan, dan juga merupakan salah satu dari 9 sekte besar yang lurus. Siapa di sana? Tiba-tiba, murid dari sekte setan darah itu membuka matanya lebar-lebar dan mengeluarkan seteguk ki darah yang berubah menjadi seberkas cahaya merah darah, menghancurkan batu besar yang mereka sembunyikan di belakang. Huff, di sini saya bertanya-tanya siapa orang itu. Sepertinya itu adalah murid dari sekte langit dan bumi. Pemuda itu berdiri ketika matanya bersinar dengan tatapan setan. Ada perasaan dingin yang menusuk tulang pada dirinya. Nomor 67 di daftar pengganti abadi sejati, Sue Tianzi. Pada saat ini, Hu Qing mengenali siapa orang di hadapannya ini. Jubah panjang yang dia kenakan berwarna merah seperti darah, dan tatapan iblisnya. Ini adalah makhluk kuat dalam daftar pengganti abadi sejati. Pergi, cepat pergi. Kami bukan lawannya. Hu Qing berseru dan menyeret semua orang bersamanya. Agar seseorang bisa masuk dalam daftar pengganti abadi sejati, mereka pastilah makhluk yang kuat. Ini bukanlah eksistensi yang bisa mereka tangani. Haha, karena kamu di sini, mengapa tidak tinggal di sini? Untuk apa kalian ingin pergi? Sue Tianzi tertawa ketika langit bergetar. Serangkaian spanduk berwarna merah darah menutup seluruh langit dan menghalangi jalan keluar semua orang. Di masa lalu, Lin Fan tidak tahu apa itu True Immortal Substitute Role. Tapi, dia sekarang tahu dengan jelas. Daftar ini adalah peringkat semua makhluk negara kuno abadi yang belum memasuki negara keabadian sejati. Mereka yang dapat mencantumkan nama mereka di daftar pengganti pada dasarnya adalah makhluk negara budidaya penuh negara kuno abadi. Namun, meski begitu, hanya paragon yang mampu masuk ke dalam daftar 100 teratas hanya dengan tingkat atas negara bagian kuno-kuno. Karena Sue Tianzi ini mampu menduduki peringkat 67, kekuatannya pasti lebih kuat dari kebanyakan orang lainnya. Meskipun kondisi kultivasi Hu Qing dan yang lainnya cukup baik, dibandingkan dengan mereka yang ada di daftar pengganti abadi sejati, mereka masih terlalu jauh, terlalu jauh.
Oleh karena itu, tidak mengherankan jika mereka harus kabur setelah bertemu seseorang dari daftar pengganti abadi sejati. Pedang setan darah merah milikku ini hanya kekurangan darah esensi untuk ditingkatkan menjadi harta karun tertinggi tingkat tertinggi. Karena kalian ada di sini, maka kalian harus menyumbangkan darah esensi kalian untuk Tianzi kalian di sini. Bagaimanapun, Sue Tianzi adalah seseorang dari Sekte Iblis, dan mereka sangat condong ke arah pembunuhan. Karena Lin Fan dan yang lainnya berkelana ke sini, dia tentu saja tidak akan membiarkan mereka pergi. Tidak baik, niat membunuh Sue Tianzi terhadap kita telah diaktifkan. Wajah Bing Lingsing pucat karena ketakutan. Sue Tianzi, kami adalah murid sekte dalam dari Sekte Langit dan Bumi. Jika kamu berani membunuh kami, Sekte Langit dan Bumi pasti tidak akan melepaskanmu. Hu Qing memperingatkan dengan kasar. Hehe, lepaskan aku. Kalau begitu, suruh Grandmastermu melakukan perjalanan ke Sekte Setan Darah. Sue Tianzi tertawa terbahak-bahak saat dia menggenggam pedang setan darah merah miliknya. Dengan itu, lautan darah yang deras melonjak dari belakang tubuhnya. 100 formasi pemecah senjata. Pada saat ini, Bing Lingsing meraung ketika seberkas cahaya bersinar keluar dari tubuhnya. Senjata yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan membentuk roh senjata. Sosok roh senjata ini sangatlah besar. Saat dia menebas, seluruh dunia ikut berguncang. Trik tidak penting. Sue Tianzi mendengus dingin saat dia memotong dengan pedang di tangannya. Bayangan darah merobek cakrawala. Pedang setan darah merah ini mengeluarkan seberkas cahaya merah darah yang tak ada habisnya. Itu sangat tajam bahkan kekosongan pun pecah di hadapannya. Berderak, roh senjata hancur tanpa sempat melawan sama sekali. Meski begitu, kecepatan pedang setan darah merah tidak berkurang sedikit pun. Faktanya, ini menjadi lebih cepat. Tidak baik, wajah-wajah kelompok itu tercengang. Ru Wansu bahkan memuntahkan seteguk darah esensinya, berharap darah tersebut dapat menarik kekuatan lurus dari langit dan bumi. Namun, di hadapan senjata yang akan berubah menjadi harta karun tertinggi tingkat tertinggi ini, semua upaya sia-sia. Semuanya, aku khawatir kita semua harus jatuh di sini. Hu Qing dipenuhi dengan penyesalan yang sangat besar saat ini. Kalau saja mereka tidak muncul karena penasaran, hal seperti ini tidak akan terjadi. Siapa yang menentukan hal itu? Pada saat ini, Lin Fan berdiri dan mengangkat tangannya. Dia memblokir pedang iblis darah merah dengan telapak tangan kosong dan menggenggamnya dengan sederhana. Pedang itu kemudian hancur dan hancur ke udara. Nomor 67 di daftar pengganti abadi sejati. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah nomor 1? Dan, meskipun Anda nomor 1, hasil Anda akan tetap sama, kata Lin Fan. Kelompok itu memandang Lin Fan dengan heran. Bagaimana pedang setan darah merah itu bisa pecah dengan mudah? Ini terlalu tidak nyata. Bab 985, alasan murahan untuk mencuri. Siapa kamu? Sue Tianzi terkejut ketika wajahnya berubah. Tidak disangka orang tak dikenal ini akan mampu mematahkan sinar pedangnya. Dia mengenal semua orang di daftar pengganti abadi sejati. Tapi, orang ini di depan matanya. Dia benar-benar tidak tahu siapa orang ini. Jika kamu bisa lepas dari tanganku hidup-hidup, kamu layak mendapatkan jawaban atas pertanyaan itu. Lin Fan tertawa dingin. Kondisi budidaya penuh kuno-kuno. Ini adalah kondisi budidaya yang cukup baik. Setelah membunuh orang ini, Lin Fan akan bisa mendapatkan poin pengalaman dalam jumlah yang layak. Ini adalah tipe dunia yang benar-benar dia inginkan. Ketika Sue Tianzi mendengar kata-kata itu, hatinya langsung dipenuhi amarah. Kidarah yang deras bergemuruh, di dalamnya, roh-roh pendendam melolong dan berteriak. Bahkan jika seseorang ternoda oleh setetes darah itu, kulitnya pasti akan membusuk. Bahkan jika itu adalah makhluk dengan kondisi budidaya penuh kuno abadi, mereka mungkin tidak dapat bertahan melawan ini dengan mudah. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat membunuh Tianzi-mu hanya setelah menembus satu sinar pedang milikku? Itu pasti menjadi impian terbesar yang pernah Anda miliki. Sue Tianzi berteriak ketika kilatan darah muncul sekali lagi. Pedang yang bahkan lebih mengamuk dari sebelumnya ditebas. Sue Tianzi adalah seorang jenius dari Sekte Setan Darah. Selama ini, dia telah berkeliaran di luar dan membunuh makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya untuk mencuri darah esensi mereka dan memberi makan pedang setan darah merah miliknya. Pedang iblis ini adalah senjata yang dibuat oleh Sekte Iblis Darah untuk Sue Tianzi. Ini adalah sesuatu yang diciptakan melalui akumulasi item legendaris yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat pembentukannya, bahkan bencana telah turun dari surga. Oleh karena itu adalah harta karun tertinggi saat lahir, yang lebih kuat dari kebanyakan harta karun tertinggi lainnya di luar sana. Setelah kerja keras selama bertahun-tahun, Sue Tianzi akhirnya berhasil meningkatkan harta ini menjadi harta karun tertinggi tingkat tertinggi. Sinar pedang tunggal darinya bisa menyinari seluruh dunia. Kidarah yang bergemuruh itu adalah sesuatu yang akan membuat hati lawan manapun berdebar-debar, membuat mereka tidak bisa menahannya sama sekali. Tapi, di mata Lin Fan, Sue Tianzi ini tidak lebih dari seekor ayam yang lemah. Lin Fan melangkah maju dan mengangkat satu telapak tangan. Bam! Dengan itu, sinar pedang merah darah menghilang. Sue Tianzi terkejut ketika tubuhnya bergetar. Dia mengaduk kekuatan iblisnya saat demonic ki yang deras meledak darinya. Lin Fan maju selangkah lagi, dan telapak tangan lainnya diangkat untuk menekannya. Lin Fan langsung meletakkan telapak tangannya ke dahi Sue Tianzi. Di bawah ekspresi menakutkan Sue Tianzi, dia menggunakan kekuatan.
Bam, ding, selamat telah membunuh Sue Tianzi. Ding, poin pengalaman plus 30 juta. Lin Fan meraih pedang setan darah merah di tangannya. Roh senjata di dalam dirinya sedang berjuang dan melawan dengan ganas ketika aliran ki darah menembus tubuhnya. Tidak disangka bahkan roh senjata yang sangat sedikit pun akan berani melawan. Mencari kematian, Lin Fan bergerak sedikit dan segera menjatuhkan roh senjata dari pedang setan darah merah. Astaga, Hu Qing dan yang lainnya hanya menonton semuanya dengan rahang terbuka lebar saat ini. Tak disangka peringkat 67 dari daftar pengganti abadi sejati, Sue Tianzi, akan dikalahkan hanya dalam 2 gerakan. Itu terlalu tidak nyata bukan? Adik Lin, kekuatanmu ini, bagaimana ini bisa terjadi? Tapi, kamu bahkan tidak dikenal sama sekali di daftar pengganti abadi sejati. Su Hongchen tersentak. Saya telah menekan aura seluruh tubuh saya. Oleh karena itu, role pengganti abadi sejati secara alami tidak akan dapat mendeteksi saya. Jawab Lin Fan. Dengan sampul sistemnya, wajar jika nama Lin Fan tidak muncul di daftar pengganti abadi sejati. Adapun Su Hongchen dan yang lainnya, mereka benar-benar ngeri dengan kekuatan yang dimiliki saudara muda Lin. Heck, bahkan sisa-sisa sekte itu mungkin tidak bisa menjadi tandingannya. Hanya saja, hal yang mengganggu mereka adalah, mengapa saudara muda Lin hanya seorang murid sekte dalam. Meski merasa terganggu dengan pemikiran itu, mereka tidak berani mengajukan pertanyaan. Saudara muda Lin, pedang setan darah merah itu, bolehkah saya melihatnya? Bing Lingsing bertanya. Tentu, Lin Fan menganggukkan kepalanya. Saudara muda Bing, kamu benar-benar beruntung dan dianggap telah bertemu dengan bintang keberuntungan. Junior Brother Bing menggunakan senjata sebagai intinya. Sekarang dia bisa melakukan kontak dengan senjata yang siap menjadi harta karun tertinggi, dia akan bisa memahami hukum di dalamnya. Dengan itu, kondisi kultivasinya sendiri akan dapat tumbuh sekali lagi. Hu Qing menjelaskan. Bing Lingsing merasakan pedang setan darah merah dan membelai pola di permukaannya dengan hati-hati. Pola pedang ini memiliki kebijaksanaan tertinggi dari langit dan bumi. Dan pada saat ini, seberkas cahaya terang menembus layar cahaya merah darah yang menyelimuti mereka. Itu turun dari langit saat aura luar biasa membungkus kelompok di dalamnya. Di bawah pancaran cahaya cemerlang ini, beberapa sosok muncul di kehampaan. Ketika Lin Fan mengangkat kepalanya, dia menyadari bahwa beberapa sosok ini benar-benar luar biasa. Hal ini terutama terjadi pada salah satu pria yang berdiri di depan. Auranya bahkan lebih luar biasa. Siapa mereka? Lin Fan bertanya. Itu adalah sisa, kakak senior Ling Wuzun. Di sampingnya ada Jian Fengchen. Su Hongchen menjelaskan dengan sedikit gugup. Kakak senior Ling Wuzun, sifat iblis dari pedang itu sangat kuat. Jian Fengchen menatap lurus ke arah pedang setan darah merah di tangan Bing Lingsing saat matanya bersinar dengan ekspresi keserakahan. Itu adalah harta karun tertinggi kuasi tertinggi. Itu benar-benar harta karun. Jika ada sedikit usaha lagi yang dilakukan pada harta karun tertinggi kuasi tertinggi itu, harta itu pasti bisa menembus menjadi senjata abadi. Pada saat itu, ia akan mempunyai efek yang luar biasa dan memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Bahkan sekarang, itu adalah sesuatu yang sangat menarik perhatian. Salam, kakak senior Ling Wuzun. Hu Qing memandang orang-orang di kehampaan dan membungkuk. Adapun Lin Fan, hatinya berdebar kegirangan saat dia melihat Ling Wuzun. Kekuatan pria ini cukup kuat. Dia jauh di depan Sue Tianzi. Memeriksa daftar pengganti abadi sejati, pria ini berada di peringkat 48. Bagaimana kalian bisa mendapatkan pedang setan darah merah itu? Ling Wuzun bertanya. Hu Qing dan yang lainnya saling bertukar pandang, melapor kepada kakak senior, ini adalah sesuatu yang diperoleh setelah kakak muda Lin membunuh Sue Tianzi. Saat Hu Qing dan yang lainnya selesai dengan kata-kata mereka, suara Jian Fengchen terdengar. Kurang ajar, beraninya kalian mengutarakan kebohongan seperti itu di depan kakak senior. Sue Tianzi itu berada di peringkat nomor 67 di daftar pengganti abadi sejati. Dia bukanlah seseorang yang bisa dibunuh oleh kalian para murid sekte dalam. Jian Fengchen berteriak. Ekspresi Ling Wuzun sedikit berubah, tampaknya juga tidak senang. Seolah-olah dia tersinggung oleh kenyataan bahwa murid-murid sekte dalam ini berani berbohong padanya. Pada saat ini, Lin Fan berdiri dan mengambil pedang setan darah merah di tangannya dari Bing Lingsing. Apa yang kalian inginkan? Bahkan jika pedang iblis ini diperoleh olehku, apa hubungannya dengan kalian? Lin Fan membenci orang yang berani bersikap keras dan sombong di depan wajahnya. Apa itu sisa? Jika dia berani mengucapkan omong kosong lagi, Lin Fan akan menghajarnya hingga lumpuh. Kurang ajar. Jian Fengchen sangat marah saat ini. Tapi, saat dia hendak menjatuhkannya, dia ditahan oleh Ling Wuzun, yang kemudian menunjuk ke arah Lin Fan dan bertanya dengan ekspresi dingin di wajahnya, dan siapa kamu sebenarnya? Lin Fan. Lin Fan tersenyum sebelum menatap lurus ke kehampaan dan menjawab. Bagus. Pedang setan darah merah itu adalah harta karun Sue Tianzi. Fakta bahwa kalian bisa mendapatkan pedang setan darah merah itu adalah bukti bahwa ini pasti jebakan yang dibuat oleh Sue Tianzi. Demi keamanan sekte, kalian harus menyerahkannya. Atas penghargaan karena menyerahkannya kepada seniormu, kalian akan menerima 100.000 poin kontribusi. Ling Wuzun menyatakan. Membuat jebakan, Sue Tianzi itu dibunuh olehku. Jebakan apa yang bisa dia pasang? Lin Fan berkata sebelum segera berbalik.
Dia tidak ingin membuang waktu berdebat dengan sisa ini atau yang lainnya. Ayo, mari kita lanjutkan penjelajahan lebih dalam. Hah, wajah Ling Wuzun menjadi dingin saat dia menunjuk dengan jarinya, bertekad untuk menjatuhkan Lin Fin dalam sekejap. Menyinggung senior Anda dan sama sekali tidak menyesal, ada kebutuhan mutlak untuk dihukum. Saudara muda Lin, hati-hati. Wajah Su Hongchen khawatir. Dia tidak menyangka Ling Wuzun akan benar-benar menyerang. Dia tahu bahwa pedang iblis darah merah ini adalah harta karun tertinggi kuasi tertinggi. Bahkan jika itu adalah sisa, mereka mungkin tidak bisa menolak daya tariknya. Dan saat ini, terbukti bahwa Ling Wuzun hanya menggunakan alasan murahan untuk melakukannya. Mencari kematian, alis Lin Fan berkerut saat jantungnya menegang. Sepertinya jika dia tidak menunjukkan kekuatan, orang-orang ini akan benar-benar berpikir bahwa dia penurut. Babak 986, pukulan dengan kekerasan. Ketika Ling Wuzun menyerang, kekuatan yang sangat besar menyatu pada satu jarinya yang menyerang punggung Lin Fan. Ini jelas untuk mendapatkan pedang setan darah merah itu di tangan yang terakhir. Jika ini orang lain, kemungkinan besar mereka sudah mati di sini. Tapi, karena ini adalah Lin Fan, dia tidak diragukan lagi sedang mendekati kematian. Lin Fan berbalik dan menebas dengan pedang setan darah merah. Ki darah yang deras menyembur keluar dari sana, terjalin menjadi garis lurus yang menyerang Ling Wuzun. Adik laki-laki, jangan gegabah sekarang. Ketika Su Hongchen melihat pemandangan ini, dia berteriak kaget. Dia tidak menyangka hal-hal akan menjadi seperti ini. Ling Wuzun ini adalah sisa. Tidak hanya itu, budidayanya juga sangat mendalam. Bahkan Sue Tianzi pun tidak akan menjadi tandingannya. Huff, tak kusangka ada seorang murid sekte dalam yang berani menyerangku. Aku ingin tahu siapa yang memberimu nyali itu. Ling Wuzun sangat marah saat ini. Saat dia menamparkan dengan satu serangan telapak tangan, sepertinya kekosongan di sekitarnya dihancurkan oleh tekanan yang sangat besar, pecah sedikit demi sedikit. Para murid di sekitarnya berseru. Kakak senior Ling benar-benar melakukannya sekarang. Sepertinya orang itu akan menjadi lumpuh. Saya yakin kakak senior tidak akan mengambil nyawanya. Namun, dia pasti akan memastikan bahwa dia mengajari orang itu bagaimana menjadi murid yang baik. Sifat iblis dari pedang setan darah merah itu sangat besar. Sebagai murid sekte dalam, kemampuan apa yang dia miliki untuk mampu menahan sifat iblisnya. Jika benda itu tertinggal di tangannya, sekte langit dan bumi pasti akan dipenuhi dengan orang gila yang haus darah. Kata Jian Fengchen. Kekuatan Ling Wuzun adalah sesuatu yang sangat diabaikan oleh Lin Fan. Kondisi kultivasinya ini bahkan tidak sekuat orang-orang yang ditemui Lin Fan di tempat rahasia 11 tahun yang lalu. Dentang, meskipun pedang setan darah merah ini adalah harta karun Sue Tianzi dan memiliki hubungan langsung dengannya, sejak Lin Fan membunuhnya, pedang itu telah ditundukkan di tangan Sue Tianzi. Hah, Ling Wuzun ini benar-benar melebih-lebihkan nilainya. Dia berpikir bahwa kekuatan Lin Fan tidak berarti apa-apa. Tapi, ketika sinar pedang itu benar-benar berbenturan dengan telapak tangannya, wajahnya berubah total. Bagaimana ini bisa terjadi? Segala sesuatu yang dilewatinya layu dan mati, meninggalkan kehancuran setelahnya. Pedang itu bersinar sangat tajam sehingga seolah-olah tidak ada yang menghalangi jalannya. Bahkan telapak tangan Ling Wuzun itu diiris oleh Lin Fan. Pupil Ling Wuzun membesar saat sinar merah darah mendekatinya. Pada saat yang sama, sabre ki yang sangat tajam itu menebasnya juga. Bahkan sebelum pedang itu sampai padanya, sabre ki telah tiba. Ketika sabre ki yang sangat tajam ini mengiris wajah Ling Wuzun, rasanya terasa perih seolah-olah kulitnya terkoyak. Bibir Lin Fan melengkung menjadi seringai dingin. Eksistensi seperti itu adalah sesuatu yang bisa dia kalahkan dengan punggung tangannya. Ketika Hu Qing melihat hal ini, dia benar-benar khawatir. Seolah-olah dia bahkan tidak bisa membayangkan konsekuensi dari kakak muda Lin jika dia membunuh Ling Wuzun ini. Saudara muda Lin, hentikan. Hu Qing berteriak. Sial, pada saat Ling Wuzun bereaksi, sinar pedang sudah sampai di tenggorokannya. Sinar pedang merah darah itu sangat dingin dan menusuk tulang. Melalui itu, Ling Wuzun bisa merasakan niat berdarah dingin di baliknya. Meneguk, tenggorokan Ling Wuzun terangkat ke atas dan ke bawah saat sebutir keringat mengalir di dahinya dengan sangat lambat. Dia mulai merasakan ketakutan di hatinya saat ini. Ketika Jian Fengchen melihat ini, wajahnya juga pucat pasi. Dia tidak mengira kakak senior Ling tidak akan bisa menandingi orang ini. Dan tidak hanya itu, pihak lain bahkan telah menusukkan pedang tepat ke tenggorokan ini. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Ini adalah kakak senior Ling yang tersisa. Sebagai murid sekte dalam, apa yang kamu coba lakukan? Jian Fengchen berteriak dengan seluruh keberanian yang bisa dia kumpulkan. Alis Lin Fan berkerut saat dia melirik ke arah Jian Fengchen. Karena terkejut, Jian Fengchen terhuyung mundur beberapa langkah karena ketakutan. Di matanya, pria di hadapannya ini terlalu mengerikan. Semua murid di sekitarnya juga dipenuhi ketakutan saat ini, sama sekali tidak dapat mempercayai pemandangan di depan mereka. Kakak senior Ling adalah sisanya. Bagaimana dia bisa dikalahkan semudah ini? Saat ini, Ling Wuzun ingin angkat bicara. Namun, dia dipotong oleh Lin Fan. Jangan bicara sekarang, kata Lin Fan. Hu Qing segera bergegas dan datang ke samping Lin Fan. Saudara muda Lin, jangan membunuhnya. Kalau tidak, segalanya akan menjadi sangat buruk. Hu Qing memberitahunya. Kenapa sekarang? Bisakah sesuatu yang besar terjadi karena aku membunuhnya? Lin Fan terkekeh.
Saudara muda Lin, peraturan sekte menetapkan bahwa selama dia adalah sesama murid, Anda tidak boleh membahayakan nyawanya. Jika kamu memiliki kebencian hidup dan mati, kamu dapat menyelesaikannya melalui duel selama hal-hal tidak menjadi mematikan. Jawab Hu Qing. Oh begitu. Jadi, begitulah adanya. Lin Fan menganggukkan kepalanya. Nah, ini menarik. Apa yang ingin kamu lakukan? Wajah Ling Wuzun pucat pasi saat ekspresinya menegang. Jika tidak ada orang di sekitar mereka saat ini, Lin Fan pasti akan membunuh orang ini dengan tegas. Namun saat ini, situasinya sedikit menyusahkan. Nomor 48 di daftar pengganti abadi sejati, namun hanya itu yang bisa kamu dapatkan. Lin Fan tertawa dingin. Dia kemudian menamparkan dengan marah ke arah Ling Wuzun dengan satu telapak tangan. Bam, kamu berani. Ling Wuzun tidak menyangka pihak lain akan berani menyerangnya. Apa yang tidak berani saya lakukan? Karena orang sepertimu berani merebut pedang iblis darah merah, sejak awal kau hanya mendekati kematian. Mengangkat kakinya dengan cepat, Lin Fan langsung mengayunkannya ke wajah Ling Wuzun. Dengan itu, serangkaian tangisan tragis terdengar. Ketika murid-murid di sekitarnya melihat pemandangan ini, wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Apakah orang ini mencari kematian? Orang sebelum mereka ini adalah sisa. Jika dia berani memperlakukan pihak lain seperti itu, bukankah dia takut dengan konsekuensi yang mungkin ditimbulkannya? Meskipun Ling Wuzun adalah yang terlemah dari semua sisa di luar sana, dia tetaplah sisa, apapun yang terjadi. Dibandingkan dengan murid-murid sekte dalam, dia jauh lebih kuat. Siapapun yang bisa masuk ke dalam daftar pengganti abadi sejati adalah seorang jenius di antara para jenius. Mereka bukanlah individu-individu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Bahkan jika itu adalah Hu Qing yang digabungkan dengan setiap murid lainnya yang hadir, mereka tetap bukan tandingan Ling Wuzun. Dan, satu-satunya alasan mengapa Lin Fan mampu mengalahkan pihak lain adalah karena kekuatannya sendiri telah mencapai kondisi yang sangat hebat. Bahkan jika seseorang yang berada dalam kondisi keabadian sejati dapat dikalahkan oleh Lin Fan, tidak perlu lagi membicarakan tentang orang-orang lain yang baru saja melewati batas-batas negara kuno abadi. Hanya saja, ada satu orang di daftar pengganti abadi sejati yang membuat Lin Fan merasa sangat waspada. Dan itu adalah orang nomor 1, Qin Shengjun. Namun, dalam 11 tahun terakhir ketika Lin Fan berada di daratan tak berujung, Qin Shengjun telah lama menerobos, dan tidak lagi berada dalam daftar pengganti abadi sejati ini. Dengan demikian, Lin Fan sangat penasaran dengan keberadaan Qin Shengjun saat ini. Adapun orang nomor 1 dari daftar pengganti abadi sejati, itu bukanlah seseorang dari sekte langit dan bumi. Orang itu berasal dari sekte lain. Jika ada kesempatan, Lin Fan pasti akan senang bertukar pukulan dengan orang seperti itu. Namun, dia tidak tahu seberapa jauh perbedaan antara orang ini dan Qin Shengjun. Pada saat ini, Lin Fan tidak ragu-ragu sambil menginjak-injak wajah Ling Wuzun hingga bengkak seluruhnya sebelum dia mengalah. Saudara muda Lin, itu sudah cukup. Ketika Hu Qing melihat Ling Wuzun yang tadinya angkuh, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Latar belakang seperti apa yang dimiliki oleh saudara muda Lin ini? Tidak disangka dia akan menjadi sombong ini. Bukankah dia takut Ling Wuzun akan menemukan masalah baginya setelah mereka kembali? Namun, Hu Qing tidak merasa bahwa ini akan menyebabkan banyak keributan di sekte tersebut. Pada saat yang sama, Ling Wuzun ini tahu bahwa dia juga bukan tandingan saudara muda Lin. Oleh karena itu, dia tidak boleh mencari masalah yang tidak perlu untuk dirinya sendiri. Hanya saja, tetap harus selalu waspada setiap saat. Kalau tidak, tidak baik menderita kerugian tanpa alasan. Ya, ayo kita kembali. Kali ini, Lin Fan telah memperoleh cukup banyak manfaat dari gua iblis neraka bumi ini, dan merasa sudah waktunya untuk pergi juga. Dia kemudian melirik Ling Wuzun untuk terakhir kalinya, yang terpukul begitu parah hingga dia bahkan tidak terlihat seperti manusia lagi, dan menyeringai dingin. Babak 987, kembali ke perdagangan lamanya. Pada ekspedisi Earth Abyssal Demon Cave kali ini, reward yang didapat lumayan-lumayan. Hal ini terutama terjadi pada Hu Qing dan yang lainnya, yang telah memperoleh cukup banyak inti. Bagi mereka, ini adalah rejeki yang lumayan didapat. Dari semuanya, hadiah yang paling mengejutkan adalah pedang setan darah merah harta karun tertinggi tingkat tertinggi. Jika mereka menukar pedang itu dengan poin kontribusi di sekte, itu akan menjadi jumlah yang sangat besar yang bisa diperoleh. Faktanya, akan ada banyak murid kuat atau bahkan tetua yang akan tampil dan mencoba menukar pedang setan darah merah ini dengan segala macam obat-obatan dan pil. Untuk perjalanan ke gua iblis neraka bumi kali ini, semuanya berkat saudara muda Lin. Kata Su Hongchen. Itu benar, jika bukan karena saudara muda Lin, kita mungkin sudah mati di dalam sana. Ketika Hu Qing memikirkan suatu peristiwa tertentu, dia merasa merinding di punggungnya meskipun peristiwa itu telah berlalu. Setan bumi itu lebih kejam dari apapun. Bahkan dengan kekuatannya sebagai makhluk kuno yang abadi, dia tidak mempunyai jalan keluar lain selain kematian di hadapan para iblis bumi itu. Para iblis bumi itu tidak hanya akan mencabik-cabik tubuhnya, mereka bahkan akan menyeruput darah segarnya. Memikirkan hal itu sangatlah mengerikan. Lin Fan tersenyum tenang. Perasaan dianggap sebagai Mesias oleh banyak orang sungguh terlalu menyenangkan. Tidak banyak. Kita semua berasal dari sekte yang sama, dan jika kita bisa menjaga satu sama lain, tentu saja kita harus melakukannya. Lin Fan melambaikan tangannya dengan acuh sambil berkata dengan dingin.
Saat ini, kelompok itu memandang Lin Fan dengan pandangan berbeda. Bagaimanapun, di dunia ini, kekuasaan berkuasa. Bagi seseorang seperti saudara muda Lin, bersikap begitu sopan dan santun kepada mereka meskipun sekuat ini adalah sesuatu yang sangat menyentuh. Namun, saudara muda Lin, kamu tetap harus berhati-hati. Saya kira Ling Wuzun tidak akan membiarkan semuanya berjalan begitu saja. Hu Qing berkata dengan cemas. Tidak apa-apa, jika tentara datang, lawanlah mereka, jika sungai banjir, bumi akan menghentikannya. Jika mereka ingin kehilangan muka bahkan di sekte, mereka dapat dengan bebas mendatangi saya dengan segala cara. Lin Fan berkata sambil tertawa. Su Hongchen dan yang lainnya memikirkannya sejenak. Meskipun hati mereka khawatir, karena saudara muda Lin tidak menaruh perhatian pada hal itu, tentu saja mereka tidak melanjutkan topik itu. Aku akan kembali dulu. Lin Fan menangkupkan tinjunya ke arah semua orang. Saat ini, dia harus kembali dan menggabungkan pedang setan darah merah ini ke dalam harta karunnya sendiri. Kapak abadi sudah menjadi senjata legendaris saat ini. Berdasarkan penilaian dari daratan tak berujung, itu bahkan bisa dianggap sebagai senjata abadi. Namun, senjata abadi ini belum sepenuhnya sempurna. Lagi pula, di dunia suci kuno, hukum langit dan bumi belum sepenuhnya disempurnakan. Itu jauh sekali dibandingkan dengan daratan tak berujung ini. Oleh karena itu, Lin Fan harus terus melakukan beberapa pekerjaan pada kapak abadi miliknya. Setelah kepergian Lin Fan, Hu Qing angkat bicara, mari kita tukar inti ini dengan poin kontribusi. Saudari muda Hong Chen kemudian akan mengirimkannya ke saudara muda Lin. Baiklah, meskipun poin kontribusi ini mungkin tidak cukup untuk memenuhi standar saudara muda Lin, dia baru saja memasuki sekte tersebut. Pasti ada beberapa tempat di mana dia masih bisa menggunakan beberapa poin kontribusi. Jawab Su Hongchen. Puncak Saint Iblis. Ketika Lin Fan mendarat, dia menyadari bahwa Li Qing sudah menunggu di pintu masuk. Li Qing adalah murid sekte luar sedangkan Lin Fan adalah murid sekte dalam. Ketika dia bertemu Lin Fan, dia tentu saja harus memanggilnya sebagai kakak laki-laki. Kakak senior Lin, kamu telah kembali. Saat Li Qing melihat Lin Fan, dia segera bergegas untuk menyambutnya. Ada apa? Lin Fan memandang Li Qing dengan hati-hati, tidak tahu tentang apa semua ini. Tapi, ketika dia melihat benda-benda di tangannya, dia terlihat terkejut. Mungkinkah dia ada di sini untuk mengirimkan barang kali ini? Saudara senior Lin, ini adalah pil 5 elemen, di sini untuk kehendak pedang 5 elemen. Dengan ini, kamu akan dapat mempelajarinya hanya dengan setengah usaha. Li Qing menjelaskan. Lin Fan mengambil pil itu di tangannya dengan curiga. Dia adalah murid sekte dalam. Kok bisa banyak sekali manfaatnya? Ini juga kesejahteraan dari sekte ini. Lin Fan bertanya. Li Qing menganggukkan kepalanya, itu benar. Anda adalah murid sekte dalam, kakak senior. Dari waktu ke waktu, Anda akan menerima kesejahteraan. Lin Fan menepuk bahu Li Qing, jangan berbohong padaku, oke. Aku mempunyai gambaran kasar tentang apa yang dimaksud dengan murid sekte dalam sekarang. Masih ada sisa di atasku. Wajah Li Qing berubah sedikit sebelum dia terkekeh, saudara senior Lin, sebenarnya, posisimu seharusnya sebagai sisa. Namun, hanya ada 10 kursi yang tersedia untuk sisa, dan tidak ada ketersediaan. Oleh karena itu, meskipun Anda adalah murid sekte dalam, Anda tetap akan menerima perlakuan yang sama seperti yang seharusnya diterima oleh sisa-sisa. Oh, jadi begitu. Jadi begitu. Ketika Lin Fan mengamati ekspresi Li Qing, dia membelinya. Kalau tidak, siapa yang bodoh sampai-sampai mereka terus mengiriminya begitu banyak barang bagus. Terima kasih atas masalahnya, saudara muda Li. Jawab Lin Fan. Tidak masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Jika tidak ada yang lain, adik laki-lakimu akan pergi dulu. Li Qing melambaikan tangannya pada Lin Fan sebelum meninggalkan puncak Saint Devil. Lin Fan memegang pil di tangannya. Saat ini, kehendak pedang 5 elemen telah lama menyatu dengannya. Oleh karena itu, dia secara alami tidak lagi menggunakan pil booster seperti itu. Namun, melepaskannya masih akan memberinya cukup banyak poin pengalaman. Hati Lin Fan melonjak kegirangan saat dia melemparkan pil itu ke mulutnya. Ding, poin pengalaman plus 3 juta. Memunculkan pil untuk pertumbuhan poin pengalaman, ini adalah sesuatu yang sudah lama tidak dialami Lin Fan. Itu karena di dunia suci kuno, pil hampir tidak bisa memberinya poin pengalaman. Tapi saat ini, perasaan poin pengalamannya melonjak melalui pil adalah perasaan yang mirip dengan naik ke surga. Di puncak, Lin Fan duduk bersila dan segera mengeluarkan pedang setan darah merah, lalu mengeluarkan kapak abadi. Bau langit dan bumi keluar berikutnya. Ledakan, bau langit dan bumi adalah harta paling kejam milik Lin Fan. Kombinasi sempurna antara menyerang dan bertahan, ini adalah sesuatu yang benar-benar dikuasai. Kapak abadi ini dapat dianggap sebagai senjata abadi tingkat rendah. Namun, karena hukum senjata abadi belum sepenuhnya disempurnakan, kekuatannya kurang dari 1% dari senjata abadi tingkat rendah yang normal. Menyaring, Lin Fan melemparkan kapak abadi dan pedang setan darah merah ke dalam bau langit dan bumi. Keahlian. Saat ini, kemahiran Lin Fan dalam membuat senjata berada pada kondisi puncak, memungkinkan dia untuk mengeluarkan esensi pedang iblis darah merah ke dalam kapak abadi. Sial, baunya sedikit bergetar. Kapak abadi mulai mengeluarkan sedikit aura senjata abadi. Namun, karena berada di dalam bau langit dan bumi,
auranya secara alami tidak bocor sama sekali. Ding, selamat atas keberhasilan penyempurnaan. Lin Fan mengeluarkan kapak abadi saat bibirnya melengkung menunjukkan kepuasan. Adapun pedang iblis darah merah itu, satu-satunya yang tersisa hanyalah puing-puing. Pada dasarnya tidak ada lagi fungsi yang tersisa. Kapak abadi, kelas, senjata abadi tingkat rendah. Saat ini, beberapa harta karun yang dia miliki, seperti kota iblis dan lainnya, tidak dapat berevolusi sama sekali karena kekurangan material. Namun, dia tahu bahwa dia bisa mencari beberapa item legendaris jika dia punya kesempatan, sehingga dia bisa menaikkan level semua harta yang dia miliki. Pada saat itu, dia benar-benar mendominasi. Miskin, terlalu miskin. Lin Fan tahu bahwa dia sangat miskin saat ini. Tidak banyak hal yang bisa dia pamerkan dari inventarisnya saat ini. Dia tidak memiliki pil atau item legendaris apapun yang dibuat. Adapun pil Seng Yang itu, sejak dia tiba di tempat ini, praktis tidak ada gunanya lagi. Pil Seng Yang itu mungkin merupakan barang bagus di dunia suci kuno. Tapi sejak dia tiba di daratan tak berujung ini, produk itu berubah menjadi produk inferior. Ini layak untuk membuat marah, mungkin menimbulkan kemarahan, dan memicu air mata pada saat yang bersamaan. Jika dia ingin meningkatkan kondisi kultivasinya, dia hanya memiliki dua tujuan saat ini. Pertama, membunuh makhluk kuat. Kedua, memunculkan ramuan ini. Pada saat ini, Lin Fan memasuki kondisi berpikir mendalam. Sepertinya dia harus keluar dan menjelajah sebentar. Entah itu, atau dia harus kembali ke perdagangan lamanya. Akhirnya, Lin Fan memikirkannya dengan keras dan mendalam. Sepertinya masih ada cara terbaik baginya untuk kembali ke perdagangan lamanya. Bab 988, bukan satu orang percaya. Perjalanan ke Gua Iblis Neraka Bumi tidak menimbulkan banyak keributan. Di dalam sekte tersebut, Lin Fan juga tidak menghadapi tindakan balas dendam apapun dari Ling Wuzun. Namun, perubahan pada True Immortal Substitute Role memang menarik perhatian massa. Entah bagaimana, Sue Tianzi telah menghilang sepenuhnya. Agar hal seperti itu terjadi, hanya ada dua kemungkinan penjelasan. Yang pertama adalah Sue Tianzi telah berubah menjadi dewa sejati, dan yang kedua adalah dia telah jatuh. Tapi tentu saja, tidak ada kemungkinan situasi pertama terjadi. Karena itu, dia hanya bisa terjatuh. Kalau tidak, tidak ada cara lain untuk melakukan hal ini. Awalnya, Ling Wuzun ingin membuat masalah bagi Lin Fan. Tapi setelah dia kembali dan memikirkannya dengan hati-hati, dia mulai menyadari betapa mengerikannya segala sesuatunya. Baginya dikalahkan di tangan murid ini secara alami berarti kekuatannya tidak cukup untuk bersaing dengan pihak lain. Jika dia benar-benar bersikeras untuk berduel dengan pihak lain, hasilnya mungkin tidak ada gunanya. Meskipun dia adalah seorang sisa, masih ada perselisihan internal dan politik di antara berbagai sisa. Terlebih lagi, dengan kekuatannya, dia adalah yang terlemah dari semua sisa-sisa. Namun, ada seorang murid yang telah berubah menjadi sisa baru-baru ini. Hal ini memungkinkan dia menjadi yang kedua dari yang terakhir, yang membuatnya menghela nafas lega. Hanya saja, ini adalah pembalasan yang pasti akan dia cari suatu hari nanti. Dia hanya menunggu waktu yang tepat. Lin Fan berjalan mengelilingi sekte mengamati segala sesuatu yang terjadi, mencoba menemukan jalan menuju kesuksesan. Di dalam sekte tersebut, ada juga tempat yang mirip dengan pasar. Ada banyak murid yang menjalankan bisnis di sini. Pil pemecah bencana, hanya ada satu di sini dan harganya hanya 10.000 poin kontribusi. Baik saat lewat atau lewat, jangan lewatkan ini. Pecahan penjaga dewa kuno-kuno, harganya hanya 100.000 poin kontribusi. Wajah Lin Fan mungkin tanpa ekspresi, tetapi sebuah pemikiran muncul di benaknya. Milikmu benar-benar mahir dalam mengolah pil dan membuat senjata. Jika dia kembali ke perdagangan lamanya, dia pasti akan memiliki masa depan cerah di dalamnya. Poin kontribusi yang diperoleh mungkin bisa memberinya pertukaran yang layak kembali ke sekte. Selain itu, ada beberapa keterampilan mistik seni bela diri yang sangat kuat yang memerlukan poin kontribusi untuk ditukar. Kehendak pedang 5 elemen dari sebelumnya telah memberi Lin Fan rasa efek menakjubkannya, meningkatkan budidaya kehendak pedang pribadinya. Su Hongchen telah mengirimkan lebih dari 3.000 poin kontribusi untuk Lin Fan. Itu ditukar dengan inti iblis bumi yang terbunuh di Gua Iblis Neraka Bumi. Awalnya, Lin Fan tidak mau mengambilnya. Namun akhirnya, dia hanya bisa menerimanya. Coba lihat dan belanja pelan-pelan. Jamu buatan sendiri di sini yang bisa digunakan untuk mengolah segala jenis pil bermutu tinggi. Ada banyak sekali tumbuhan yang ditampilkan di hadapan seorang murid. Ramuan ini bukanlah barang mewah. Tapi, mereka bisa mengolah pil yang banyak dicari oleh banyak murid. Berapa harga jual jamu ini? Setelah mengamati selama beberapa waktu, Lin Fan maju dan bertanya. Kakak senior, tipe apa yang kamu butuhkan? Bahkan setelah lama berjualan di sini, tidak ada murid yang datang untuk membelinya dari murid ini. Oleh karena itu, dia secara alami menjadi bingung. Tingkat kultivasinya tidak tinggi, dan dengan itu, dia tidak berani pergi ke tempat rahasia yang berbahaya. Dia hanya bisa menanam beberapa ramuan untuk dirinya sendiri dari waktu ke waktu dan mengumpulkan beberapa poin kontribusi dengan ramuan itu untuk ditukar dengan pil dan keterampilan mistik seni bela diri. Semuanya. Petik 2. Ketika dia mendengar kata-kata Lin Fan, matanya bersinar terang. Dia akan menjadi kaya sekarang. Kakak senior di sana, kamu hanya perlu 5.000 poin kontribusi untuk membawa semuanya pulang.
Murid itu terkekeh. Lin Fan melirik sekilas. Sialan, dia tidak memiliki poin kontribusi yang cukup. 3.000 atau tidak ada kesepakatan. Jawab Lin Fan. Ah, kakak senior, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Bahkan jika kamu mencoba memangkas harganya, bukankah itu terlalu berlebihan? Jika tidak berhasil, lupakan saja. Aku akan melihat-lihat lagi. Lin Fan tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu dengan omong kosong sekarang. 3.000 poin kontribusi adalah seluruh tabungan hidupnya. Selain itu, dia tidak akan pernah mencoba memangkas harga. Menyadari bahwa Lin Fan hendak pergi, murid itu menjadi gugup. Dia kemudian mengeluarkan ekspresi sedih. Kakak senior, tolong tahan langkahmu. 3.000, biarlah. Dari tokennya, Lin Fan mentransfer semua 3.000 poin kontribusi dan menyimpan banyak ramuan herbal. Setelah kepergian Lin Fan, murid itu tersenyum lebar. Oh, aku sudah melakukannya sekarang. Aku mendapat penghasilan besar. Siapa sangka menjual jamu akan menghasilkan keuntungan sebesar ini. Dia telah menghabiskan 100 poin kontribusi untuk membeli benih dan membudidayakannya dengan sabar dalam waktu singkat. Meskipun waktu telah terbuang sia-sia, hasilnya sungguh menggembirakan. Di tempat di mana tidak ada orang lain yang hadir, Lin Fan mengeluarkan ramuannya, ada total 20 tumbuhan. Ding, menemukan rumput cahaya misterius. Petik 1. Ding, menemukan rumput neraka roh. Petik 1. Pada saat ini, Lin Fan merentangkan jarinya dan sedikit meremas pergelangan tangannya. Bola api meledak saat dia melemparkan semua tumbuhan ke dalamnya. Tidak ada master budidaya pil lain yang bisa mengolah pil seperti ini. Namun bagi Lin Fan, penguasaannya dalam mengolah pil telah disempurnakan. Karena itu, mengolah pil ini adalah sesuatu yang bisa dilakukannya dengan sangat mudah. Pil melalui pikiran, kekuatan obat dari ramuan berkumpul di dalam api saat semua kotoran dibersihkan, hanya menyisakan esensinya. Mampu mengolah pil dengan membalikkan tangannya, terlebih lagi dengan tingkat keberhasilan 100%, jika ini diketahui oleh orang lain, itu akan terlalu mengerikan bagi mereka. Ding, selamat atas budidaya pil kekuatan campuran Yuan. Petik 1. Pil campuran kekuatan Yuan, mampu memulihkan kekuatan dalam satu tarikan napas. Petik 1. Ding, selamat atas budidaya pil meninggalkan kerusakan. Petik 1. Pil meninggalkan kerusakan, tidak peduli seberapa parah cederanya, seseorang akan dapat pulih darinya. Petik 1. Mengolah pil semacam ini adalah sesuatu yang sudah diharapkan Lin Fan sejak lama. Ramuan ini kualitasnya tidak terlalu bagus. Bagi mereka, kemampuan membuat pil setingkat ini adalah sesuatu yang hanya bisa digambarkan sebagai surga yang memberontak. Jika itu orang lain, mereka mungkin hanya bisa membuat beberapa pil yang lebih sederhana. Di ujung pasar, Lin Fan membawa meja acak dan meletakkan pilnya di atasnya sebelum berteriak dan beriklan. Baik itu berjalan atau lewat, kamu tidak boleh melewatkan ini. Menjual pil yang dapat melindungi hidupmu. Begitu kamu membawa pil ini, bahkan ibumu tidak perlu khawatir kamu berkeliaran di dunia ini. Lin Fan berteriak sekeras-kerasnya. Di antara berbagai pil yang terkadang dapat meningkatkan kekuatan seseorang adalah yang paling populer. Namun, mereka yang dapat memulihkan kekuatan atau cedera juga sangat diterima. Teriakan tunggal Lin Fan ini menarik cukup banyak perhatian massa. Pil apa itu? Kekuatan obatnya sepertinya sangat kental. Beberapa murid mulai berkumpul. Namun, mereka belum pernah melihat pil ini sebelumnya dalam hidup mereka. Oleh karena itu, mereka secara alami penasaran terhadapnya. Lin Fan mengambil pil kekuatan Yuan campuran di tangannya dan mulai membual tentang hal itu. Ini adalah pil yang dapat membantumu memulihkan kekuatanmu dalam satu tarikan napas. Pikirkanlah, jika kalian di luar sana bertemu dengan beberapa musuh yang setara denganmu, dan kemenangan tidak bisa diputuskan dalam sekejap, menurutmu siapa yang akan menang pada akhir semuanya? Murid-murid di sekitarnya menjawab tanpa harus memikirkannya, tentu saja pihak dengan kekuatan yang lebih dalam. Benar, saudara ini benar. Selama kamu meminum pil ini, kamu pasti bisa memulihkan kekuatanmu dalam satu tarikan napas. Lin Fan melambaikan pil di tangannya. Bagaimana dengan pil di sana? Para murid bertanya. Oh, itu sungguh pil yang luar biasa. Namanya pil penghilang kerusakan. Tidak peduli seberapa parah lukamu, selama kamu masih punya satu nafas lagi, kamu akan bisa pulih darinya. Bukankah begitu? Menurut kalian pil ini sangat sakit. Lin Fan memuji pilnya sendiri tanpa menahan sama sekali. Namun, semua yang baru saja dikatakan Lin Fan sepertinya tidak terlalu bisa dipercaya oleh para murid yang hadir. Bagaimana bisa pil seperti itu ada? Yah, aku tahu tentang pil kekuatan Yuan campuran, tapi pil penghilang kerusakan. Kedengarannya terlalu menakutkan. Jika memang benar seperti yang kamu katakan, itu bahkan bisa dianggap sebagai pil abadi. Itu benar, hanya pil abadi yang bisa memberikan efek seperti itu. Namun, tidak ada hukum dao abadi di dalam pilmu ini. Pada saat ini, para murid di sekitarnya mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Tak satu pun dari mereka akan mempercayai sepatah kata pun yang diucapkan Lin Fan. Saat ini, Lin Fan bingung. Sialan, apakah dia benar-benar tidak akan mampu menjual semuanya? Babak 989, saksikan momen keajaiban. Uhuk-uhuk. Saya adalah murid sekte dalam. Kredibilitas saya terjamin, dan pastinya tidak ada kebohongan di sini.
Jika ada sesuatu yang palsu tentang kedua jenis pil ini, saya pasti akan membayar 10 untuk setiap pil palsu. Lin Fan berteriak. Lalu, berapa poin kontribusi yang kamu perlukan untuk itu? Beberapa murid memang memiliki niat terhadap mereka. 1 untuk 50.000 poin kontribusi. Tidak mahal sama sekali, jawab Lin Fan. Total ada 10 pil di sini. Dengan 50.000 pop, dia akan bisa mendapatkan 500.000 poin kontribusi jika dia bisa menjual semuanya. Ini bukanlah harga yang selangit. Lin Fan juga telah memeriksanya, ini adalah harga pasar. Namun, ketika harganya keluar, beberapa murid memberi jalan. Tidak disangka dia akan mengatakan bahwa ini tidak mahal sama sekali. Harga ini bisa dibilang sangat tinggi. Wei, selain harganya dulu, sulit untuk mengetahui apakah itu asli atau palsu. Seorang pria berjubah hijau berjalan mendekat. Ketika murid-murid di sekitarnya melihat siapa orang itu, mereka tanpa sadar membuat jalan untuknya ketika mereka mulai berdiskusi dengan berbisik-bisik. Itu Nan Gongming. Nan Gongming, orang yang dijuluki sebagai pejuang penipuan di antara murid-murid sekte dalam. Ketika Nan Gongming datang ke hadapan Lin Fan, dia melihat pil yang dipajang di atas meja. Anda mengklaim bahwa pil ini memiliki efek yang sangat ajaib. Tapi, tahukah Anda tentang pil abadi dalam sekte tersebut, pil Senong tak berujung? Pil Senong tak berujung dapat dianggap sebagai benda dewa untuk penyembuhan. Tidak peduli seberapa parah cedera seseorang, mereka akan dapat pulih dalam waktu 1 dupa. Jika seseorang ingin menukar pil abadi semacam itu, mereka memerlukan 100.000 poin kontribusi. Dan, harga yang diumumkan Lin Fan saat ini adalah setengah harga pil Senong tak berujung. Namun, efek yang dia banggakan jauh lebih kuat daripada pil Senong tanpa akhir. Saat para murid di sekitarnya mendengar pertanyaan Nan Gongming, mereka semua mulai berdiskusi dengan berbisik. Itu benar, efek dari benda penyembuh dewa di dalam sekte, pil Senong tak berujung, mirip dengan pil ini. Itu adalah pil abadi. Saya memiliki ketertarikan untuk menemukan pil itu sekali dalam hidup saya. Ada jejak hukum Dao abadi di dalam pil itu sendiri. Hanya dengan mengendus aromanya, saya sudah bisa merasakan diri saya direvitalisasi secara mental. Itu adalah sesuatu bahwa pil meninggalkan kerusakan ini tidak dapat dibandingkan dengannya. Sepertinya pil ini pasti palsu. Nan Gongming terkenal karena mengungkap penipuan. Tahukah kamu berapa banyak penipuan dan taktik yang telah dia hancurkan sejauh ini? Pada saat ini, Lin Fan akan meledak. Sialan, apakah sekelompok orang ini benar-benar berpikir bahwa yang mulia adalah seseorang yang akan menjual pil palsu? Situasinya terlalu buruk, bukan? Saya tidak tahu apapun tentang pil Senong tak berujung yang Anda bicarakan. Namun, saya tahu bahwa pil saya memiliki efek seperti itu. Lin Fan memandang Nan Gongming sambil berkata. Wei, aku tidak percaya, Nan Gongming menggelengkan kepalanya ketika matanya bersinar dengan rasa tidak percaya yang kuat pada mereka. Selain fakta bahwa aura obat dari pilmu sedikit lebih kuat, apa karakteristik merek dagang lain dari pil abadi? Apakah mereka memilikinya? Setiap pil abadi memiliki hukum Dao abadi. Itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh para master dengan mengumpulkan ramuan berharga dan berharga yang tak terhitung jumlahnya. Adapun pil milikmu ini, tidak mungkin itu nyata. Oleh karena itu, aku harap kamu bisa tinggalkan saja tempat ini sesegera mungkin. Di tempat ini, selama Nan Gongming ada, tidak ada penipu yang bisa lolos dari penipuan mereka. Nan Gongming menyatakan dengan keras dengan nada kasar seolah dia sangat serius saat ini. Piak, 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 kata yang bagus. Kakak senior Nan memang mercusuar cahaya di hati kita. Jika pil-pil ini benar-benar ajaib seperti yang Anda bayangkan, bagaimana pil-pil itu bisa dijual di sini? Para murid di sekitarnya mulai bertepuk tangan dengan keras. Mereka sangat terkesan dengan Nan Gongming. Di tempat ini, selama ada murid yang menjual barang palsu, Nan Gongming pasti akan muncul. Dengan menggunakan penilaian profesional dan pengetahuannya, dia akan mengungkap semua ketidakbenaran dalam kebenaran. Pada saat ini, Nan Gongming memandang Lin Fan. Ekspresinya seolah-olah dia hanya menunggu murid ini membantahnya. Di sisi lain, Lin Fan menjadi sedikit jengkel. Anda benar-benar hanya mencoba menjual beberapa pil dan mendapatkan poin kontribusi untuk mencari nafkah. Mereka menolak untuk percaya pada keajaiban pil Youth Truly. Bagus, karena itu masalahnya, dia harus membuat mereka mempercayainya. Namamu Nan Gongming, kan? Lin Fan bertanya. Itu benar, saya adalah murid sekte dalam, Nan Gongming. Nan Gongming menatap lurus ke arah Lin Fan sambil berkata. Maju sedikit, jawab Lin Fan. Nan Gongming tidak tahu apa yang ingin dicapai orang ini dengan ini. Setelah itu, dia berdiri di hadapan Lin Fan, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah rasa malumu karena terungkap olehku berubah menjadi kemarahan? Lin Fan melihat sekeliling ke arah masa di sekitarnya, semuanya, karena kalian tidak percaya padaku, aku hanya perlu menunjukkan kepada kalian demonstrasi efeknya. Para murid di sekitarnya tidak menangkap maksud Lin Fan sama sekali. Namun saat ini, sesuatu yang mengejutkan semua orang terjadi. Bam, Lin Fan segera menendang selangkangan Nan Gongming. Sepertinya waktu telah berhenti sepenuhnya pada saat ini. Nan Gongming memandang Lin Fan dengan tidak percaya. Sensasi rasa sakit kemudian mulai melonjak ketika serangkaian lolongan liar keluar dari tenggorokannya. Lin Fan tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia hanya mengangkat tinjunya dan mengirimkan serangkaian tinju untuk memukul Nan Gongming hingga menjadi bubur.
Kalian bisa memilih untuk tidak percaya, oke. Tapi saat ini, Yuh Truli akan membuktikan kepada kalian secara langsung sifat tirani pil Yuh Truli. B. Dipukuli. Seseorang sedang dipukuli di sini. Karena kakak senior Nan mengungkap pil palsu pihak lain, rasa malunya telah berubah menjadi kemarahan saat dia menyerang kakak senior Nan sekarang. Tapi, kekuatan kakak senior Nan tidak lemah sama sekali. Kenapa dia tidak bisa melawan sama sekali? Nan Gongming benar-benar tercengang saat ini. Dia tidak menyangka hal-hal akan menjadi seperti ini. Dia ingin membalas, tetapi tiba-tiba dia menyadari bahwa dia tidak punya cara untuk melawan sama sekali. Sebuah pukulan melayang. Aliran darah menyembur ke udara. Para murid di sekitarnya semua mundur sejauh yang mereka bisa saat ini. Di saat yang sama, beberapa dari mereka mulai berteriak kaget. Seseorang sedang dibunuh di sini. Adakah yang bisa datang dan membantu? Kakak senior Nan akan dibunuh oleh pihak lain. Beberapa orang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini bergegas karena keributan yang ditimbulkan. Tetapi ketika mereka tiba di tempat ini dan melihat Nan Gongming diinjak-injak dan dipukul oleh seorang murid, mereka berseru kaget. Hentikan itu. Kamu tidak bisa bertarung lagi. Aura kakak senior Nan semakin melemah saat ini. Apakah kamu benar-benar berniat membunuh seseorang? Ini sekte kami. Kamu tidak bisa melakukan itu di sini. Saat ini, Lin Fan menjadi sangat lancar dengan pukulannya. Tinju demi tinju, mereka menghujani tubuh Nan Gongming. Adapun Nan Gongming, yang bisa dia lakukan hanyalah berbaring di sana sementara matanya bersinar dengan ekspresi putus asa. Dia merasa kematian sedang mendekatinya dalam hitungan detik, seolah-olah dia bisa meninggal kapan saja. Nan Gongming berteriak dalam hatinya. Namun, auranya hilang ke sekeliling dengan sangat cepat saat ini. Lin Fan menarik napas dalam-dalam sebelum dia turun dengan pukulan pamungkas. Awalnya, dia belum memikirkan cara apapun untuk membuktikan pilnya. Tapi, sejak Nan Gongming ini muncul, Lin Fan akhirnya memikirkannya. Bukankah mudah jika dia bisa menghajar seseorang hingga setengah mati? Akhirnya, Lin Fan berhenti. Dia kemudian melihat ke arah Nan Gongming, yang terbaring di tanah tanpa bergerak, tampak seolah-olah dia sedang tergantung pada benang kehidupan terakhirnya. Para murid di sekitarnya tersentak ngeri ketika mereka mundur lebih jauh ke belakang. Masing-masing dari mereka memasang ekspresi ketakutan seolah-olah mereka benar-benar takut orang ini akan melakukan hal yang sama kepada mereka seperti yang dia lakukan pada Nan Gongming jika dia tidak senang dengan mereka. Lin Fan santai dengan napasnya sebelum mengangkat tangannya. Baiklah, semuanya di sini. Perhatikan baik-baik sekarang. Selanjutnya, saatnya menyaksikan momen keajaiban. Apakah pil penghilang kerusakan memiliki efek yang aku klaim akan bergantung pada momen ini sepenuhnya? Pada saat ini, Lin Fan meminum satu pil, dan setelah membuka mulut Nan Gongming, dia memasukkannya ke dalam. Kalian semua perhatikan baik-baik sekarang. Lin Fan menyilangkan tangannya dan menunggu dengan sabar. Para murid di sekitarnya menyaksikan dengan skeptis. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Bab 990, Jalan Kebenaran. Untuk membuktikan kehebatan pilnya, Lin Fan juga memberikan segalanya. Adapun Nan Gongming ini, dia hanya bisa dianggap tidak beruntung telah menerima pemukulan kali ini. Ingin membela orang lain tanpa kekuatan sejati. Itu tentu saja merupakan resep bencana. Para murid di sekitarnya menyaksikan pemandangan itu terjadi dengan rasa ingin tahu. Nan Gongming mengejang sambil mengeluarkan darah dari mulutnya. Pemandangan yang sangat mengerikan untuk dilihat. Jika ini terus berlanjut, Nan Gongming pasti akan mati. Namun tepat pada saat ini, terjadi sesuatu yang mengejutkan masa. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi tiba-tiba bola cahaya muncul dari tubuh Nan Gongming. Cahayanya sangat menenangkan, setelah itu, area di mana ia terluka mulai pulih secara bertahap. Apa yang terjadi di sini? Nan Gongming, yang awalnya terbaring diam seperti anjing mati, tiba-tiba melompat berdiri. Dia kemudian melihat ke kiri dan ke kanan, namun, dia tidak bisa menceritakan masalah apapun sama sekali. Pada saat ini, seolah-olah Nan Gongming tiba-tiba teringat bahwa dia dihantam oleh seseorang hingga di ambang kematian. Ketika tatapannya tertuju pada Lin Fan, Nan Gongming sangat marah, itu kamu. Tapi, kemarahan itu tidak bertahan sedetik pun ketika ekspresi Nan Gongming berubah. Wajahnya kemudian dipenuhi dengan keterkejutan. Bukankah kamu akan membunuhku sebelumnya? Nan Gongming berseru. Tapi, setelah memeriksa dirinya sendiri secara menyeluruh, dia menyadari bahwa tidak ada luka sama sekali di tubuhnya. Tidak ada yang salah sama sekali. Para murid di sekitarnya sama-sama tercengang. Apa yang sedang terjadi saat ini? Astaga, bukankah kakak senior Nan baru saja berada di ambang kematian? Bagaimana dia bisa pulih sepenuhnya secara tiba-tiba? Aku tidak tahu. Tapi, orang ini telah memberi makan kakak senior Nan pil meninggalkan kerusakan atau semacamnya, dan dia sekarang telah pulih. Pil abadi. Apakah itu benar-benar pil abadi? Itu adalah sesuatu yang bahkan lebih luar biasa daripada pil abadi. Bahkan pil Senong tak berujung memerlukan waktu yang sangat lama untuk bisa pulih. Dan, juga tidak mungkin ada orang yang bisa pulih seolah-olah mereka berada dalam kondisi kesehatan yang sangat baik juga. Lin Fan berteriak pada saat itu, baiklah. Semua orang telah melihat sendiri efeknya sekarang. Masih ada 4 pil penghilang kerusakan, dan 5 pil kekuatan Yuan campuran. Jika kamu memerlukannya, datanglah dan pesan sekarang.
Semua ini adalah ramuan yang menyelamatkan nyawa. Jangan lewatkan sekarang. Jika kamu melewatkannya, tidak akan ada yang tersisa. Lin Fan mempromosikan pilnya secara besar-besaran. Jika dia tidak menunjukkan beberapa hal, itu tidak akan berhasil. Pada saat ini, para murid di sekitarnya akhirnya tergerak. Awalnya, mereka benar-benar tidak percaya padanya. Tetapi saat ini, mereka menyadari bahwa pil-pil ini benar-benar bermanfaat. Beri aku salah satunya, seorang murid sekte dalam berteriak. Meminum pil seperti itu sama saja dengan menjalani kehidupan lain. Jika dia harus bertarung dengan orang lain atau menjelajahi tempat rahasia apapun di masa depan, ini pasti akan membuatnya lebih aman dengan selisih yang sangat besar. Kedua jenis pil. Aku ingin masing-masing satu. Aku ingin pil penghilang kerusakan. Aku ingin pil kekuatan Yuan campuran. Tiba-tiba, semua murid menenggelamkan Lin Fan. Nan Gongming hanya menatap semuanya dengan tatapan kosong dengan rahang terbuka lebar. Dia kemudian didorong keluar oleh murid-murid di sekitarnya. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan situasi ini di sini. Saat ini, seolah-olah dia baik-baik saja. Dia ingat pernah dihajar dengan kejam oleh pihak lain pada awalnya. Tapi, meski telah mengalami pemukulan itu, tidak ada sedikit pun luka di tubuhnya saat ini. Jadi, apakah itu masih bisa dianggap dipukul oleh pihak lain? Pada saat ini, Nan Gongming tenggelam dalam pikirannya. Dia merasa bahwa ini adalah masalah yang harus dia pikirkan panjang lebar. Pada saat ini, ada begitu banyak orang yang mencoba melakukan pembelian sehingga Lin Fan kewalahan. Ada terlalu banyak orang. Pilnya terbatas. Baiklah, saya akan mulai melelang sekarang. Pil penghilang kerusakan pertama akan dijual dengan harga mulai 50.000 poin kontribusi. Hasilkan 51.000. Aku akan menghasilkan 52.000. 60.000. Saat ini, seluruh tempat dipenuhi kebisingan. Beberapa murid di sekitarnya yang mendirikan kios mereka sendiri di dekatnya memandang Lin Fan dengan tercengang. Tidak disangka dia bisa melakukannya seperti itu juga. Setelah dia melelang pilnya, Lin Fan menyadari bahwa dia memiliki 800.000 poin kontribusi. Dia kaya sekarang. Tidak disangka dia bisa menjual beberapa pil biasa seharga 800.000 poin kontribusi. Lin Fan merasa ada potensi besar dalam perdagangan ini. Adapun para murid yang belum berhasil mendapatkan pil apapun, wajah mereka dipenuhi kekecewaan. Beberapa dari mereka benar-benar miskin. Ketika mereka melihat orang lain menghabiskan poin kontribusi mereka untuk membeli pil itu, mereka hanya bisa menonton dengan sedih. Meskipun jalur kultivasi adalah jalur yang sepenuhnya bergantung pada kekuatan, masih cukup menyedihkan ketika seseorang kadang-kadang melihat orang lain dengan kekayaan yang sangat besar. Lin Fan meninggalkan pasar, dan hendak menuju ke area sekte untuk memeriksa apakah ada barang bagus untuk ditukar. Tetapi saat ini, dia menemukan bahwa Nan Gongming mengikuti di belakangnya. Apa yang kamu inginkan? Lin Fan berbalik bertanya. Nan Gongming memandang Lin Fan. Disposisi kebenaran dan keadilan yang dia miliki sebelumnya telah hilang sepenuhnya saat ini. Menggantinya dengan tampilan yang lemah lembut dan lemah. Pejuang penipuan yang suci, Nan Gongming, bisa dianggap gagal total kali ini. Menarik napas dalam-dalam, Nan Gongming berkata, saya ingin bekerja sama dengan Anda. Apa maksudmu bekerja denganku? Lin Fan bertanya dengan bingung. Apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal ini? Dia tidak mengerti. Saya tahu Anda ingin menjual pil. Tapi, pil Anda ini tidak akan dipercaya oleh semua orang. Saya bersedia menjadi subjek uji untuk itu, jawab Nan Gongming. Lin Fan membeku. Apa sebenarnya yang dibicarakan orang ini? Dia ingin menjadi subjek ujian. Ini sangat keterlaluan, bukan? Namun, menurut Lin Fan, kata-kata orang ini juga tidak kurang pantas. Pil yang dia budidayakan benar-benar jauh berbeda dibandingkan dengan pil lain yang tersedia di sini. Pil-pil yang dia konsumsi sebelumnya hanya dapat dianggap sebagai pil biasa yang tidak memiliki efek luar biasa. Tapi, tak disangka di mata orang-orang ini, mereka semua adalah pil abadi. Bagaimana Lin Fan menjelaskan hal itu kepada ibunya? Lin Fan pasti bisa menciptakan pil abadi yang sebenarnya. Dia hanya membutuhkan ramuan yang saleh, itu saja. Tetapi, untuk berpikir bahwa pil yang dia buat ini dapat memberikan pil abadi di sini untuk mendapatkan uang mereka di mata para murid ini. Tanpa ragu, wajar bagi mereka untuk berasumsi bahwa pil apapun dengan efek seperti itu dapat dianggap sebagai pil abadi. Namun, pil miliknya ini tidak memiliki hukum Dao abadi. Itu akan membuatnya tampak terlalu palsu juga. Tapi, jika dia memiliki subjek tes, itu akan membuat segalanya menjadi lebih sederhana. Berapa poin kontribusi yang Anda inginkan untuk itu? Lin Fan bertanya. Nan Gongming memikirkannya sejenak sebelum menjawab, 5.000 poin kontribusi per hari. Baiklah, setuju. Lin Fan mengangguk. Mengingat kecepatan Lin Fan memperoleh poin kontribusi saat ini, 5.000 poin kontribusi adalah sesuatu yang mampu dia beli dengan mudah. Saat Nan Gongming mendengar Lin Fan menyetujuinya, dia juga menghela nafas lega. Meskipun dia adalah murid sekte dalam, dia tidak memiliki kehidupan yang baik. Karena dia adalah seorang fraud fighter, cukup banyak murid yang tidak suka bergaul dengannya. Oleh karena itu, mereka bahkan tidak ingin pergi bersamanya ke tempat rahasia. Karena itu, dia bahkan tidak bisa mendapatkan 10.000 poin kontribusi per bulan, karena dia harus pergi ke tempat rahasia sendirian.
Pada saat yang sama, ada bahaya yang sangat tinggi baginya untuk menjelajahi tempat rahasia sendirian. Di saat kecerobohan, dia bisa saja jatuh ke dalam bahaya di dalam. Namun, jalur budidaya membutuhkan banyak sumber daya. Jika dia tidak memiliki poin kontribusi, sangat sulit untuk terus meningkatkan kondisi kultivasinya. Oleh karena itu, ketika Nan Gongming menyadari bahwa pil yang dijual Lin Fan benar-benar nyata, dia merenungkan masalah ini untuk waktu yang sangat lama. Dia menyadari bahwa ada peluang bisnis besar yang bisa dibuat di sini, yang akan membantunya mendapatkan poin kontribusi yang dia butuhkan. Setelah Lin Fan berdiskusi dan menyetujuinya dengan Nan Gongming, mereka menentukan waktu untuk bertemu keesokan harinya. Mereka berdua kemudian melanjutkan dan mengerjakan berbagai hal dengan cara mereka sendiri. Cek. Subscribe channel, like dan komentar.